Kisah ini dimulai di sebuah pusat perbelanjaan tempat Tian, sang protagonis, sedang berbelanja sambil mendengarkan berita. Di kota Z, ada sejumlah besar kasus cedera hewan, mendorong orang-orang untuk menghindari keluar pada malam hari. Pihak berwenang sedang menyelidiki masalah ini untuk mencegah kepanikan. Tepat pada saat itu, sebuah laporan darurat masuk tentang sejumlah besar orang di kota X terinfeksi oleh virus yang tidak dikenal. Media X terus melaporkan situasi tersebut. Tian mengambil makanan kaleng, berpikir itu akan aman sebagai makanan cadangan. Saat ia mengantre untuk membayar, ia tidak sengaja mendengar percakapan antara dua wanita. Salah seorang menyebutkan seorang pria tua dari keluarga Li, yang tadinya sehat bugar tetapi baru-baru ini mengalami keadaan darurat mendadak dan meninggal di tempat. Wanita kedua bertanya apakah itu karena influenza, dan yang pertama membenarkannya, menambahkan bahwa pria tua itu bahkan tidak bertahan selama 2 hari. Wanita kedua berkomentar bahwa banyak orang baru-baru ini menderita penyakit itu. Mereka bertanya-tanya apakah pemerintah sudah mengidentifikasi penyebabnya, karena sepertinya dunia semakin tidak aman. Dan sekali lagi, Tian mengingat semua barang yang telah dibelinya. Sekarang ia perlu mengisi ulang mobilnya dengan solar, dan langsung pulang untuk memasak untuk Han dengan rusa yang telah ia buru. Tadi pagi, ia mulai mengemudi, dan di jalan, ia menelepon seorang gadis yang bertanya kepadanya tentang masa depan mereka bersama. Tian menjawab bahwa ia akan mencari pekerjaan yang akan memungkinkan ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di antara orang lain. Saat gadis itu setuju, Tian membuat alasan, mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan Han di panti asuhan. Gadis itu menjadi frustrasi dan menunjukkan bahwa Han bukanlah adik kandung Tian, memperingatkannya untuk tidak membicarakan pernikahan jika ia berencana membawa Han serta. Tian bersikeras bahwa Han adalah adik perempuannya, dan bagian penting dari keluarganya. Gadis itu bertanya mengapa ia harus membesarkan anak seperti itu sebagai anaknya sendiri tanpa dukungan apapun, sudah cukup menderita bersama Tian. Ia memberinya ultimatum, jika ia tidak akan menganggapnya serius, mereka harus putus. Tian setuju, dan ia menutup telepon. Tiba-tiba, seekor hewan melesat ke arah mobilnya, memercikkan darah ke kendaraan itu. Tian berhenti dan berkomentar bahwa hewan itu tampak seperti anjing. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ia menyadari itu adalah seekor domba. Domba itu mengalami cedera kepala dan tampak ketakutan. Tian terkejut bahwa domba itu masih hidup meskipun terluka. Domba itu kemudian melesat ke semak-semak. Tian memutuskan untuk melupakan kejadian itu, dan merasa lebih baik tidak melaporkannya kepada polisi lalu lintas. Ketika ia tiba di rumah dan mulai menurunkan belanjaannya, Han keluar bersama hewan peliharaan mereka, memanggil Tian. Ia memintanya untuk sedikit melambat. Ia berkomentar tentang banyaknya barang yang dibawa Tian dan menawarkan diri untuk membantunya membawa barang-barang itu ke dalam. Ia memberinya sekantong kecil camilan. Saat mereka berjalan, ia menyebutkan bahwa ia telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan Tian kepadanya, seperti memberi makan ternak, mengganti air, dan menyiram tanaman. Sekarang ia lapar dan tidak sabar untuk memakan sup yang dibuat Tian. Agar merasa lebih baik, ia menyarankan untuk membuat sup wortel dan lentil untuknya, yang ia setujui, menambahkan sesuatu lagi saat ia berbicara. Tian berbalik dan melihat Bai, anjing putih itu, sedang memakan tanaman, jadi ia dengan lembut menyenggolnya agar berhenti saat mereka melewati kerbau-kerbau itu. Salah satu tampak ketakutan dengan mata merah. Kemudian, saat mereka sedang memasak, Han menyebutkan bahwa ia belum pernah melihat gerhana matahari sebelumnya, dan bertanya apakah benar langit akan menjadi gelap gulita seperti malam hari. Mereka mendengar di radio bahwa gerhana matahari total yang sangat dinantikan akan segera tiba. Segera. Saat Han menikmati makanannya, ia memuji Tian betapa lezatnya makanan itu, menyatakan bahwa keterampilan memasaknya semakin baik, seiring dengan kemampuan berburunya. Tian menjelaskan kepadanya tentang gerhana itu, menasihatinya untuk memakai kacamata khusus yang telah ia berikan, untuk mengamatinya dengan aman tanpa menjadi terlalu gelap. Tiba-tiba, hitung mundur dimulai dari angka 10. Han menunjuk keluar dan bertanya kepada Tian apa yang sedang terjadi. Ia tertegun melihat sebuah objek gelap menutupi matahari, menyelimuti segalanya dalam kegelapan seolah-olah malam hari. Han terkejut dan mulai merasa kedinginan. Hei! Anjing hitam itu mulai menggonggong dengan gelisah. Bahkan sinyal radio menjadi terganggu. Han tampak ketakutan, mendesak Tian untuk melihat keluar. Saat Tian membuka gerbang, ia disambut oleh badai salju mendadak yang terasa aneh di tengah musim panas. Ia segera menyuruh Han masuk ke dalam dan meyakinkannya bahwa ia akan mengunci sapi dan domba.
Ia menginstruksikan Bai untuk tetap bersama Han, yang mendesaknya untuk bergegas karena dingin. Tian menenangkannya dan memanggil Hei untuk ikut, berjuang melawan kondisi yang keras. Tian menyadari mereka berada di tengah badai salju. Ia bertanya pada Hei apakah ia baik-baik saja, dan saat Tian mendongak, ia terkejut melihat matahari bersinar terang. Ia berkomentar betapa anehnya ini, mempertanyakan apa yang bisa menyebabkan perubahan cuaca mendadak ini. Hei mulai menggonggong ke arah tertentu, menarik perhatian Tian pada seekor kerbau dengan mata merah yang mengintimidasi. Tian merasakan gelombang ketakutan saat melihatnya saat sapi itu bergegas menyerang. Tian, Hei menerjang masuk untuk menangkis sapi itu. Tian menghindari serangannya, dengan tergesa-gesa mencari busur panah majemuknya di dekat situ, dan menemukannya tergeletak di atas sebatang kayu. Sapi itu melemparkan Hei ke samping, mendorong Tian untuk membidik. Meskipun ragu, ia menembakkan beberapa anak panah ke kepalanya. Meskipun mengenai sasaran, sapi itu terus maju tanpa henti menuju Tian, terkejut oleh ketahanannya. Tian merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan tahu ia membutuhkan lebih banyak waktu. Sebuah peringatan muncul di hadapannya, amunisi nol tersisa dengan 3 target hidup dalam jangkauan. Mengabaikan peringatan itu, ia menyiapkan busurnya, hanya untuk menemukan itu kosong. Sapi itu mendorongnya ke belakang. Hei menarik Tian menuju rumah, menggonggong dengan mendesak. Tian menoleh ke belakang, menyadari bahwa jika sapi itu telah bermutasi, mungkin Han juga tidak aman di dalam. Di dalam, mata Bai memerah saat ia menggeram pada Han. Han bertanya-tanya ada apa dengan Bai. Bai menerjangnya, tetapi Tian campur tangan tepat pada waktunya, menendang Bai menjauh. Ia mengangkat Han dan meyakinkannya ia akan membawanya ke tempat yang aman, mendesaknya untuk bersembunyi di dalam ruangan di mana lebih aman. Tian menjelaskan bahwa Bai sekarang berbahaya, menekankan bahwa ia harus mempercayainya dan tetap di dalam. Saat ia mengantarnya keluar, Tian memeriksa layar lagi, dan mengonfirmasi bahwa jumlah makhluk hidup telah meningkat menjadi 4. Setelah mengamankan Han di rumah aman dan menginstruksikannya untuk tidak pergi, Tian dengan tergesa-gesa mengunci pintu. Saat jumlah tubuh hidup meningkat, Bai menyerang Tian dari belakang, tetapi Tian berhasil mengunci Han di dalam sebelum berbalik menghadapi Bai. Hei bergegas membantu Tian, mendapatkan pujian darinya. Tian menginstruksikan Hei untuk menahan Bai, sementara ia menghadapi sapi yang masih mengejarnya. Mengambil kapak, Tian memposisikan dirinya di dekat pohon. Sapi itu menyerang, tetapi Tian mengelak, menyebabkan tanduknya menancap di pohon dan menjebaknya di tempat. Saat Tian bergerak untuk menyerang sapi itu, Bai tiba-tiba menerjang dan menggigit leher Tian. Tian bertanya-tanya apakah Hei telah terbunuh. Darah menetes dari mulut Tian saat ia berjuang menghentikan serangan Bai. Lalu ia mendengar suara aneh. Ia melihat banyak layar berputar di sekelilingnya, dan bertanya-tanya apa itu. Suara itu sangat memekakkan, tetapi Tian fokus menghadapi kedua binatang itu. Untuk memastikan keselamatan Han, setidaknya di tengah kekacauan. Ia melihat satu layar menampilkan pesan Apocalypse Survival Game, pertandingan berhasil. Saat permainan apokaliptik berhasil dimuat, Tian menjadi pemainnya, menemukan dirinya di sebuah rumah bangsawan yang kurang terawat di level 1. Ia menerima mata kebenaran sebagai hadiah, dan kelasnya adalah B. Untuk meningkatkan ke benteng, ia membutuhkan 800.000 poin. Tergeletak di tanah, ia terbangun, bertanya-tanya apakah ia masih hidup. Pakaiannya yang robek dan noda darah tetap ada, tetapi ia terkejut melihat luka-lukanya telah menghilang. Bingung, ia bertanya-tanya di mana sapi dan Bai. Sensasi aneh melingkupinya, dan ia menyadari bahwa baik sapi maupun Bai tergeletak mati di dekatnya. Ia mempertanyakan apa yang terjadi selama ia tidak sadarkan diri. Mengetahui kerusakan seperti itu tidak mungkin disebabkan oleh manusia. Ia merasakan perubahan di dalam dirinya, disambut ke dalam Apocalypse Survival Game. Saat statusnya aktif, gelombang kekuatan melingkupinya, merasa seolah seberkas cahaya telah mengenainya, menyulut kemarahan di dalam. Melihat sapi itu masih hidup, Tian melompat ke arahnya dengan kapaknya. Ia menyingkirkan pikiran tentang pengalaman terakhirnya, merenungkan kemampuan barunya, termasuk penyembuhan luka dan ledakan aneh yang dia saksikan. Saat Tian memproses situasi, semakin jelas bahwa ini lebih dari sekadar permainan. Sistem telah dimuat sepenuhnya, dan tempat penampungannya berhasil didirikan. Poin telah dialokasikan, hadiah pemula telah didistribusikan, dan para pemain didesak untuk menilai diri mereka sendiri. Tian bertanya-tanya apakah banjir informasi ini langsung tertanam dalam benaknya. Dia mengetahui bahwa fase pertama kehancuran telah berakhir, dengan fase kedua yang dijadwalkan akan dimulai dalam 30 hari.
Bencana alam mengancam, dan tempat penampungan itu berdiri sebagai benteng keselamatan terakhir. Tian merasakan beban tanggung jawab untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga untuk membentengi tempat penampungannya menjadi benteng terkuat. Fase pertama telah meracuni tanah, yang diandalkan manusia untuk bertahan hidup, membuatnya cemas tentang apa yang akan dibawa oleh fase kedua. Memeriksa Bai, Tian menyadari bahwa dia pingsan. Menurut informasi yang dia kumpulkan, Bai dan yang lainnya pasti telah bermutasi setelah mengonsumsi tanaman yang terkontaminasi radiasi. Setelah mengamankan Bai di kandang darurat untuk mencegah bahaya, Tian mengikatnya erat-erat dan mengalihkan perhatiannya untuk memeriksa Han. Memasuki rumah aman, dia menuruni tangga dalam kegelapan, mencoba menyalakan lampu. Dia menemukan bahwa lampu-lampu itu belum pulih, ponselnya tidak menunjukkan sinyal, menunjukkan bahwa sistem komunikasi juga mati. Namun generator diesel cadangan memberikan sedikit kelegaan. Menggunakan cahaya redup dari Phoenix, Tian mencari di ruangan itu, bertanya-tanya di mana Han dan mengapa tidak ada gerakan. Melihat kaki Han, dia bergegas mendekat dan menemukannya terbaring. Sistemnya menunjukkan bahwa Han sedang tidur nyenyak. Dia terbangun mendengar langkahnya dan bertanya mengapa dia belum menggelar kasur, alih-alih tidur di lantai. Dia menjelaskan bahwa dia telah dengan patuh menunggunya, mengingat cahaya terang dan tidak lebih, sebelum bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia meyakinkannya bahwa semuanya terkendali dan tidak perlu khawatir. Han menanyakan keberadaan Bai, yang dijawab Tian bahwa Bai terluka dan tidak bisa diganggu untuk sementara waktu. Dia menyarankan agar Han beristirahat sebentar lagi sementara dia mengurus urusan. Han setuju dan kembali tertidur. Saat dia tidur, Tian merenungkan absennya hewan peliharaan mutan dan bertanya-tanya bagaimana sistem ini berbeda dari permainan daring. Setelah penyelidikan lebih lanjut, dia menemukan bonus awal yang terasa agak familiar. Namun, itu mengecewakan karena dia berharap mendapatkan senjata atau keterampilan, tetapi malah menemukan bahwa dia membutuhkan 999 poin lagi untuk memulai permainan. Menatap layar, dia melihat tanda tanya di salah satu sudut, dan bertanya-tanya tentang artinya. Tampaknya mata uang utama sistem ini adalah poin, dan dia teringat benih yang telah dia tanam di tanah beracun. Menyadari biayanya yang tinggi, dia tahu dia tidak mampu membelinya saat ini. Dia memutuskan untuk memeriksa stok persediaan di rumah, mengetahui bahwa yang bersentuhan langsung dengan tanah sudah terkontaminasi, dengan berbagai cara. Saat jaringan terputus, Tian menyadari bahwa mungkin butuh waktu untuk pulih, dan dia meragukan situasi di luar menjanjikan. Merenungkan sumber-sumber yang tercemar di sekitarnya, dia tahu dia harus segera mengatasinya. Melihat keluar, dia membuka pintu di rumah aman dan menemukan deretan senjata api tersusun rapi. Memulai generator diesel, Tian mengisi pistol dan meletakkan walkie-talkie di dekat Han. Sebelum pergi, mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, dia secara tidak sengaja menarik banyak hewan mutan ke arahnya dan memutuskan untuk segera menanganinya. Tiba-tiba, sebuah truk militer mendekat dari belakang, menyalip Tian dan memblokir jalannya. Senapan mesin truk itu mengarahkan ke mobil Tian, mengancam akan menembak. Sebagai seorang pengintai militer dengan teropong zoom, mengawasi Tian, dia mengamati bahwa permukaan jalan Vokitoki yang biasanya ramai, terangkat. Tian menduga pasukan militer ditempatkan di dekatnya dan merasakan krisis di kota. Dia bertanya-tanya tentang keberadaan John King. Prajurit itu memperingatkan Tian tentang bahaya di luar dan menasihatinya untuk kembali ke rumah melalui Vokitoki. Seseorang melaporkan bahwa area B diserang oleh kucing mutan dan sangat membutuhkan bala bantuan. TN menjelaskan kepada prajurit itu bahwa ia telah meninggalkan rumah karena kekurangan perbekalan dan bertanya tentang situasi kota saat ini. Prajurit itu mengarahkannya ke titik pasokan pemerintah yang telah ditentukan dan menekankan kondisi kota yang tidak aman, mendesak TN untuk segera kembali ke rumah. Tian setuju, dan prajurit itu pergi saat sebuah pesawat militer terbang di atas kepala. Tian merenungkan keberadaan makhluk mutan. Meskipun baru-baru ini ia berpisah dengan Zhonglin, ia tidak bisa mengabaikan dunia pasca apokaliptik, dan memutuskan untuk menjenguknya selama perjalanannya. Saat ia memasuki kota, Tian menghadapi kehancuran yang meluas. Orang-orang berbicara tentang insiden penjarahan lain di Jalan XX, dan sesosok mayat wanita telah ditemukan di kolam nomor XX. Saat berkendara melewati, Tian menyadari hanya mobil polisi dan ambulans yang masih aktif. Ia menyaksikan dua pria dengan tergesa-gesa memuat seorang wanita terluka ke dalam ambulans. Wanita itu berada di ambang syok karena kehilangan banyak darah. Para medis lain menyebutkan kasus kerusakan paru-paru lain karena keracunan makanan, mendesak kesiapan untuk memberikan suntikan adrenalin.
Mereka membahas kekurangan stimulan jantung karena volume pasien yang tinggi, banyak yang terinfeksi penyakit yang sama. Di dekatnya, seorang wanita yang putus asa memohon suaminya yang terinfeksi untuk tidak tertidur. Mereka hampir sampai di rumah sakit. Ia menyesali kurangnya tempat tidur yang tersedia dan saluran darurat yang kewalahan. TN menyimpulkan bahwa sistem layanan kesehatan sedang berjuang untuk mengatasi, diperparah oleh efek kebocoran radiasi dari pembangkit listrik terdekat. TN bertanya-tanya apakah ia bisa mendapatkan cukup persediaan untuk berhasil bertahan dalam permainan. Polisi menginstruksikan warga bahwa lokasi tersebut adalah situs pengadaan pasokan darurat yang ditunjuk pemerintah. Mereka menekankan perlunya setiap orang untuk mengikuti aturan, membentuk antrean yang teratur, dan menghindari terburu-buru. Setiap orang memiliki batas pembelian. 5 gin beras, 5 gin tepung, dan 1 gin sayuran, diverifikasi dengan kartu identitas yang sah. Perdebatan pecah saat orang-orang berebut tempat mereka dalam antrean. Satu orang bersikeras bahwa mereka telah menunggu selama 5 jam dan berhak dilayani lebih dulu, sementara yang lain mengklaim tempat itu awalnya milik mereka. Sebelum istirahat ke toilet. Ketegangan meningkat, terutama ketika seseorang mengaku sebagai manajer umum sebuah perusahaan lokal, menyebabkan konfrontasi dengan orang lain dalam antrean. Beberapa bahkan dipaksa pergi. Sementara itu, di pinggir, seorang gadis kecil menangis kepada ibunya meminta makanan. TN menyaksikan 2 orang berkelahi memperebutkan sumber daya yang langka, masing-masing mengklaim mereka telah mencapainya lebih dulu, sementara kerumunan terus bergegas mencari pasokan. Saat Tian merenungkan apartemen sewaan pacarnya yang berada di tikungan, sebuah mobil melaju kencang nyaris menabraknya saat ia hendak berbelok. Mobil itu mengerem mendadak, dan seorang pria muncul, mengetuk jendela Tian, untuk bertanya apakah ia datang dari lokasi pengadaan dan apa yang ia cari. Ia telah memperhatikan Tian berkeliaran di sekitar pasar department store. Pria itu mencoba menawarkan berbagai buah dan sayuran, semangka, mentimun, labu, tomat, tapi Tian menantangnya, mengatakan ia hanya akan membeli jika pria itu berani menggigitnya terlebih dahulu. Pria itu ragu, bertanya mengapa Tian tidak mempercayainya dan bersikeras bahwa ia sendiri belum melihat apapun untuk dibeli. Tian, yang frustrasi, menyuruhnya pergi. Pria itu mempertanyakan mengapa Tian bersikap konfrontatif, menegaskan bahwa ia adalah warga negara yang taat hukum. Tian kemudian menunjukkan pistol, menyebabkan pria itu mundur ketakutan, mendesak TN untuk membicarakan masalah ini dan menekankan kepatuhannya terhadap hukum. TN dengan tegas memperingatkan pria itu bahwa, jika ia menangkapnya melakukan bisnis tak berperasaan seperti itu lagi, ia tidak akan ragu menembaknya tanpa konsekuensi. Pria itu setuju dengan gugup, mengambil barang-barangnya, dan merenungkan posisi sulit yang ia alami. Ia dengan cepat masuk ke mobilnya dan pergi. TN melanjutkan perjalanan ke gedung apartemen pacarnya. Menaiki tangga, ia tiba di pintu jong dan mengetuk, memanggilnya. Tanpa jawaban, ia mulai khawatir apakah wanita itu ada di rumah. Mengambil kunci cadangan dari bawah keset, dia membuka kunci pintu dan masuk ke dalam. Tian terkejut menemukan kamar yang biasanya rapi kini berantakan. Buah-buahan yang terkontaminasi dan kotak-kotak obat berserakan. Di antaranya, dia mengenali antibiotik Tianrun, sebuah produk yang terkenal dengan reputasi buruknya, dari perusahaan farmasi lokal. Dia bertanya-tanya mengapa Jong membeli barang-barang seperti itu, tidak menemukan tanda-tanda darah atau keracunan yang tidak disengaja. Tian menyadari tempat itu telah diacak-acak, tapi tidak dengan cara Jong yang biasanya teliti. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa juga. Semuanya tanpa sengaja diganggu. Di dunia yang kacau di luar sana, Tian merenungkan kemana Jong mungkin pergi. Adegan beralih ke pinggiran kota, di mana sebuah rumah bangsawan yang dikelola dengan buruk berfungsi sebagai wisma sementara. Ini dinilai sebagai tempat berlindung tingkat 1, menawarkan fasilitas dasar. Hadiah keterampilan tempat berlindung tingkat 1 adalah mata kebenaran, memungkinkan tuan rumah melihat informasi rinci tentang objek dan makhluk. Selain itu, hak istimewa tersebut mencakup sistem tempat berlindung kendali jarak jauh yang menyediakan pembaruan waktu nyata tentang status tempat berlindung dan inventaris. Dapat diakses bahkan saat pemain tidak ada. Luas area mencakup 30 mu, cocok untuk memancing, beternak, menanam, dan membangun. Merenungkan situasinya, Tian menyadari dia saat ini dalam kerugian. Dia tinggal di rumah kaca tingkat 1 yang bobrok, dan bertekad untuk mendapatkan cukup poin untuk meningkatkan peralatan pertanian tanpa mengabaikan tindakan anti radiasi saat dia bekerja keras di ladang. Han tiba, dan dengan gembira mengumumkan bahwa benih-benih telah bertunas. Tian, Han,
dan He berkumpul untuk menyaksikan pertumbuhan yang berhasil, membawa kegembiraan bagi Han. Tian mengamati di layar bahwa benih tomat telah berhasil ditanam dan akan matang dalam 48 jam. Dia senang dengan kemajuan itu, mencatat bahwa benih tingkat anti radiasi berkinerja sesuai harapan, matang dengan cepat. Dengan lebih banyak poin, dia dan Han pasti bisa bertahan di dunia pasca apokaliptik. Han mengungkapkan keraguan awalnya tentang benih-benih itu, mengira semuanya telah layu, tapi dia memuji Tian atas keberhasilan mereka. Tian dengan percaya diri berkomentar bahwa dia selalu menemukan jalan, mengingatkan Han akan aturan yang telah dia tetapkan untuk diikuti. Dia menegaskan pemahamannya dan bersumpah untuk tidak diremehkan. Han mengulangi aturan-aturan itu, hanya mengonsumsi makanan yang disetujui oleh Tian, tidak meninggalkan pertanian tanpa izin, melaporkan hewan aneh apapun, dan mengawasi Hei untuk mencegahnya makan sembarangan. Tian menginstruksikan Hei untuk mendengarkan juga, menyadari bahwa tanaman anti radiasi sudah matang. Tian bertekad untuk segera memanennya. Dia menemukan bahwa hasil panennya melimpah, terutama dengan tomat tahan radiasi, terbukti bergizi. Konsumsi jangka panjang menjanjikan peningkatan kesehatan secara keseluruhan, dengan masa simpan 30 hari. Tian merenungkan apakah mereka juga bisa meningkatkan kebugaran fisik dan dengan bersemangat mencicipi satu. Seketika, dia merasakan kehangatan yang menenangkan menyebar ke seluruh tubuhnya, menghilangkan kelelahan dari hari-hari kerja keras. Di dunia pasca apokaliptik yang kekurangan makanan ini, tanaman yang ditingkatkan tidak hanya menyediakan nutrisi, tetapi juga tampaknya menawarkan bonus atribut. Tian merenungkan gagasan untuk menjadi pemilik pertanian penuh dalam sistem. Membuka izin, membeli dari mal dan meningkatkan tempat berlindung semua bergantung pada pengumpulan poin, yang diperoleh terutama melalui sistem pertukaran. Sistem ini memfasilitasi daur ulang tanaman, ternak, daging, dan mineral, masing-masing dinilai berbeda dan dihargai sesuai. Adalah tingkat dewa tertinggi, ditukarkan dengan poin tertinggi. Ini adalah tanaman tingkat teratas, tingkat dewa, tanaman kuat yang menghasilkan poin signifikan. Tingkat medis kuno, tanaman khusus yang dikenal karena khasiat obatnya, tanaman tingkat anti radiasi, dirancang khusus untuk tumbuh subur di lingkungan yang terkena radiasi. Tian menyadari bahwa menguasai sistem pertukaran ini akan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka di dunia baru yang keras tempat mereka berada. Tian mempelajari tentang sistem poin untuk berbagai tingkat tanaman. Tanaman tingkat 1 anti radiasi. 1 kg, atau 1 poin, level 2, tanaman tingkat medis kuno, 1 kiloid, atau S higher, 100 poin. Level 3, tanaman kuat tingkat dewa, 1 kiloid, atau S higher, 1000 poin. Level 4, tanaman super tingkat dewa yang ditingkatkan, 1 kiloid, atau S higher, 100.000 poin. Sistem pertukaran ini menyediakan layanan yang komprehensif, mulai dari pasokan dan penjualan hingga daur ulang, menjadikannya alat yang vital untuk mengubah pertanian menjadi pangkalan militer tingkat atas jika poin yang cukup terkumpul. TN dengan penuh semangat menantikan transformasi ini. Merenungkan tanaman tingkat anti radiasi, TN mempertimbangkan potensi dari 3 tingkat yang lebih tinggi, masing-masing menjanjikan efek yang jauh lebih signifikan. Dengan gembira, dia memutuskan untuk memeriksa panen tanaman tingkat medis kuno. Mengamati wortel-wortel itu, dia memastikan tingkat kematangan mereka 10% seperti yang diharapkan untuk tanaman tingkat medis kuno. Lebih lanjut, penyelidikan mengungkapkan bahwa wortel-wortel ini mencapai 100% kematangan. Mereka mampu membersihkan semua efek negatif, seperti racun, penyakit, dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki yang disebabkan oleh efek negatif. Luar biasanya, mereka bisa disimpan tanpa batas waktu. TN menyadari potensi besar yang dimiliki tanaman ini untuk kelangsungan hidup dan usaha masa depan mereka. Di dunia yang penuh tantangan yang kini mereka jelajahi, Tian kagum pada keamanan yang baru ditemukan karena memiliki tanaman tingkat medis kuno, mengetahui bahwa mereka tidak perlu lagi khawatir tentang perawatan medis. Mengalihkan perhatiannya ke antarmuka daur ulang, dia memutuskan untuk menjual 70% dari tanaman yang dipanen untuk mendapatkan poin, dan menyimpan sisa 30% sebagai cadangan di ranselnya. Setelah mengkonfirmasi daur ulang 200 kilo tanaman tahan radiasi, TN menerima 2000 poin dan menemukan bahwa 3 tanaman tingkat medis kuno tersimpan di gudang. Senang dengan hasilnya, dia kini memiliki 30 gin tanaman tingkat anti radiasi yang tersimpan dengan aman. Yang mengejutkan dia, Tian diberi selamat karena menyelesaikan tugas daur ulang pertamanya dan meraih gelar master daur ulang, mendapatkan hadiah. Sebuah robot pekerja cerdas tipe pertanian. Saat robot itu muncul di telapak tangannya dan melambaikan tangan,
Tian tidak bisa tidak merasa skeptis tentang kegunaannya, mengingat ukurannya yang kecil. Dia bertanya-tanya tentang sistem pencapaian, menduga itu mungkin akan menghasilkan lebih banyak hadiah dan barang-barang berguna. Namun dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa robot itu menatapnya dengan cara yang aneh dan mengganggu. Saat robot itu dengan cepat mulai memotong tanaman, Tian terkejut, bertanya-tanya bagaimana robot itu seolah-olah bisa mengantisipasi pikirannya. Mungkinkah kesadarannya entah bagaimana terhubung dengan sistem, memungkinkan perintah langsung ke robot dari pikirannya? Dia kagum pada kemampuannya, menyadari bahwa bahkan robot pertanian pun bisa begitu canggih. Pikiran untuk mendapatkan poin yang cukup untuk ditukar dengan robot tempur melintas di benaknya, mempertimbangkan bagaimana itu bisa memastikan keamanan Han. Dengan gembira karena keberhasilan perkecambahan tanaman mereka, Tian memanggil Han untuk makan, memintanya untuk berhenti menonton kartun. Mereka menikmati paha ayam besar bersama hari itu, merayakan keberhasilan pertanian mereka. Han, meskipun senang, mengingatkan Tian tentang kebutuhan mereka untuk lebih hemat dengan makanan. Hei, teman mereka, juga dengan antusias bergabung dalam makan. Tian meyakinkan Han bahwa mereka bisa melanjutkan menanam dan menggunakan sebagian dari makanan yang mereka simpan. Dia kemudian memperingatkannya bahwa jika ada yang menemukan persediaan makanan mereka, dia akan dilarang makan selama 3 hari. Han setuju, berjanji untuk menjaga rahasia persediaan mereka. Tian menyarankan mereka makan, mengetahui Han pasti bosan dengan mie instan setelah 2 hari. Dia memberikan paha ayam pertama kepada Hei, berterima kasih kepadanya karena telah melindungi Tian dan Han. Han dengan sayang memeluk Hei, memanggilnya yang terbaik, sebelum melepaskannya dan bertanya-tanya bagaimana perasaan Bai. Tian meyakinkannya bahwa Bai masih dalam pemulihan dari luka serius dan tidak akan bisa menemuinya untuk sementara waktu, tetapi berjanji mereka akan bermain bersama setelah dia membaik. Han setuju dan berjanji tidak akan mengganggu Bai di loteng. Tiba-tiba, Tian melihat peringatan yang menunjukkan seseorang sedang mencoba menyerbu. Dia dengan cepat mengakses layar pemantauan dan menemukan penyusup itu adalah seorang pria tak bersenjata, berusia 42 tahun, dengan tingkat ancaman 3. Yang mengejutkan, dia menyadari itu adalah Paman Nan. TN bertanya-tanya bagaimana Nan bisa berakhir di sana dalam keadaan seperti ini. TN melangkah keluar dan mendekati Nan, menanyakan mengapa dia datang. Nan, sambil merokok, menghembuskan napas perlahan sebelum mengakui Tian sebagai bos. Dia menjelaskan situasinya yang mengerikan, meminta bantuan dan menanyakan apakah pertanian Tian memiliki makanan berlebih. Nan tidak punya pilihan lain. Rumahnya telah dijarah, makanan yang disimpannya dicuri, dan harga pasar melambung tinggi karena kelangkaan. TN meminta maaf, mengungkapkan bahwa persediaan makanannya sendiri telah menipis, diperparah oleh gagal panen baru-baru ini akibat mutasi. Meskipun demikian, Tian menawarkan sedikit jatah makanan yang ia bisa berikan, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Nan karena telah menjaga keluarganya. Nan, dengan sedih, mengakui bahwa ia sudah mendatangi banyak kerabat, semuanya tidak bisa membantunya. TN kemudian menyerahkan sebungkus mie instan kepada Nan, mendesaknya untuk mencari pilihan lain terlebih dahulu. Nan berterima kasih banyak kepadanya, yang kemudian TN mendoakan keberuntungannya. Nan, pasrah dengan keadaan mereka yang tidak menguntungkan, pergi. Tian memperkirakan makanan itu akan cukup untuk Nan sekitar 5 hari, mengingat itu tidak banyak. Di masa-masa tidak menentu seperti ini, niat manusia tidak dapat diprediksi, mendorong Tian untuk tetap berhati-hati. Ia memutuskan untuk memeriksa Nan malam itu, menyadari ia tidak membutuhkan sayuran biasa yang disimpan di dalam freezer. Saat malam tiba, Tian, ditemani Han, diam-diam mendekati rumah Nan, masing-masing membawa camilan mereka sendiri. Tiba-tiba, mereka mendengar Xiao berteriak. Nan membisiki Tian, memperingatkannya agar tidak mengejutkan Xiao. Xiao terus batuk darah, kondisinya memburuk dari waktu ke waktu. Terguncang secara emosional, Nan mempertanyakan mengapa kondisi Xiao memburuk, alih-alih membaik. Saat Xiao terus batuk darah, Tian dan Han mengintip melalui jendela. Han, yang terlihat ketakutan oleh pemandangan itu, Tian meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, mendesaknya untuk tidak melihat. Merenungkan gejala Xiao, Tian curiga Xiao tidak sengaja mengonsumsi sayuran yang teradiasi, menjelaskan kemerosotan cepat itu. Namun, Tian mempertanyakan apakah Xiao, sebagai kandidat terbaik untuk eksperimen, akan selamat dari cobaan ini. Pada akhirnya, nasib Xiao akan bergantung pada keberuntungan. Kaca jendela pecah saat sebuah kantung terbang masuk rumah Nan, mengejutkan dia dan Xiao. Nan menjadi marah, menuntut untuk tahu siapa yang melemparnya.
Xiao mendesak untuk berhati-hati dan menyarankan mereka memeriksa paket tersebut. Dengan enggan, Nan setuju, menginstruksikan Xiao untuk tetap di tempat sementara ia menyelidiki. Setelah membuka kantung itu, Nan terkejut menemukan sayuran segar dan makanan di dalamnya. Diliputi emosi, Xiao mengungkapkan keinginannya untuk bertahan hidup, bersedia mencoba apapun, bahkan jika itu berarti berbohong tentang kondisinya. Nan ambruk, mengakui bahkan rumah sakit tidak bisa membantu Xiao, tapi ia tidak tahan melihatnya menderita tanpa mencoba. Bertekad, Nan meyakinkan Xiao untuk makan makanan itu, mendesaknya untuk mengunyah dengan hati-hati. Xiao berteriak dan batuk dengan hebat sesaat sebelum tiba-tiba berhenti. Nan bersukacita atas perbaikan kondisi Xiao yang terlihat. Sementara itu, Tian melihat lampu jalan berkedip kembali menyala, menandakan kembalinya listrik dan kemungkinan sinyal telepon. Ia segera menelepon pacarnya, Jong, tapi ia tidak menjawab meskipun teleponnya berdering. Adegan beralih ke sebuah mobil bergerak tempat beberapa pria duduk, salah satu telepon mereka berdering. Mereka merenungkan telepon siapa itu sampai pemiliknya mengenali itu sebagai telepon Jong, menyarankan mereka untuk mematikannya. Sekarang setelah sinyal pulih, salah satu dari mereka bertanya tentang persediaan makanan mereka. Lega, mereka punya cukup untuk 1 bulan. Senang dengan keputusan mereka untuk mengikuti pemimpin mereka, mereka mendiskusikan motif mereka. Pria terbesar membungkam pertanyaan mereka, menekankan pentingnya uang dan tindakan. Mereka semua setuju. Setelah insiden di rumah Nan, Tian dan Han bergegas pergi dengan mobil mereka. Han mengomentari perubahan ajaib yang ia saksikan pada Xiao, bagaimana ia telah muntah darah sebelum makan wortel tetapi segera pulih, pucatnya berubah dari abu-abu menjadi biru. Tian mencatat deskripsi Han yang gamblang, mengingatkan pada kecintaannya pada animasi. Tiba-tiba, seekor hewan menyerang mobil mereka. Dari atas, Tian melihatnya, seekor monyet dengan cakar yang mengancam, mengintip melalui jendela. Ia menginstruksikan Han untuk tetap tenang dan berpegangan erat. Ia mengangguk ketakutan, mematuhi permintaannya. Tian mengemudikan mobil dengan gerakan berkelok-kelok, mencoba melepaskan monyet itu. Ia kemudian menginstruksikan Han untuk menundukkan kepalanya, yang ia lakukan dengan patuh. Terlepas dari upaya mereka, monyet itu bertahan dan berakhir di depan mobil. Berpikir cepat, Tian membanting setir kendaraan, membuat monyet itu menabrak batu. Menarik pistolnya, Tian menembak monyet itu, memastikan tidak ada ancaman lebih lanjut. Keluar dari mobil untuk memeriksa, Tian menemukan genangan darah di tempat monyet itu jatuh. Di antara darah itu, ia menemukan sebuah pesan berkode. Bingung, ia bertanya-tanya dari mana asalnya, karena tidak ada peternakan atau kebun binatang di dekatnya. Pikiran Tian kembali pada kondisi kota yang mengerikan. Saat ia berkendara pulang, ia menginstruksikan Han untuk bersantai dan menonton animasinya, menjelaskan bahwa ia memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Menyetujui, ia pergi, meninggalkan Tian untuk menghadapi Bai, yang masih dalam kondisi berubahnya. Mengenakan sarung tangan, Tian merenungkan apakah wortel obat kuno itu bisa membalikan efek radiasi pada Bai dan mengembalikan kesadarannya. Dengan ragu, ia memberikan wortel itu kepada Bai, berharap untuk hasil yang positif. Bai menggeram keras sebagai respons, sementara itu, Han, terserap dalam kartunnya, mendengar suara-suara yang mengganggu dan menjadi khawatir tentang absennya Tian yang berkepanjangan, bergegas mencarinya, ia memasuki ruangan tempat Tian dan Bai berada. Ingin mengerjai, ia menepuk punggung Tian, mengejutkannya. Lega melihatnya, Tian bertanya apakah itu dia. Han membenarkan dan menggodanya karena ketakutan. Namun, perhatian mereka segera beralih ke Bai, terbaring tak bergerak dengan darah di sekelilingnya. Han diliputi emosi, terjatuh dalam keputusasaan. Tian mendesaknya untuk menenangkan diri saat ia terisak, bertanya mengapa mereka tidak bisa menyelamatkan Bai dengan wortel yang telah menyelamatkan Xiao. Tian dengan sedih menjelaskan bahwa wortel itu tidak bisa membalikan mutasi. Seperti Bai, Han terus menangis, menyatakan kesedihan mendalamnya atas prospek Bai yang akan mati keesokan harinya. Mereka melakukan ritual terakhir untuk Bai dan mengucapkan selamat tinggal yang hikmat kepadanya. Han tetap diam sepanjang waktu. Tian dengan lembut menggenggam tangannya, menyarankan mereka kembali ke dalam karena sudah larut. Meskipun ia asyik dengan kartunnya, Tian menyela untuk mengajaknya makan malam. Mempersiapkan hidangan favoritnya, Han tidak merespons secara verbal tetapi mengisyaratkan ia ingin Tian tetap bersamanya di rumah. Yang disetujui Tian. Kemudian, Tian duduk di luar dan melihat pengumuman di layar tentang tanaman tahan radiasi. Mendekati kematangan, mendorongnya untuk mempersiapkan panen mereka. Segera,
Mereka memanen sekitar 500 kg tanaman tahan radiasi dan 10 kg tanaman obat kuno. Sebuah robot kecil kembali kepada Tian, mengonfirmasi penukaran poin yang berhasil. Sebagai hasilnya, rumah kaca bobrok level 1 miliknya ditingkatkan menjadi rumah biasa level 2. Namun, Tian menerima peringatan bahwa tempat perlindungan pertahanannya hanya berperingkat. Level 3, mampu mengusir hewan liar kecil, tetapi berisiko terhadap ancaman yang lebih besar. Sangat disarankan untuk segera membangun sistem pertahanan. Tian menganggap prioritas utamanya adalah memastikan keamanan pertanian, dengan tingkat hasil panen saat ini yang menghasilkan kekuatan tinggi. Ia memutuskan untuk menunda perluasan produksi, meningkatkan penguatan dinding dari level 1 menjadi 2, dan berhasil membeli jaringan listrik perimeter. Meningkatkan kesiapan keamanannya ke level 1. Menyadari poin yang tersisa, ia memprioritaskan untuk mendapatkan penjaga mekanis demi keselamatan Han. Ia melihat seorang penjaga dengan harga 3.500 poin dan menghitung bahwa menjual biji-bijian yang disimpan di gudang akan hampir menutupi biayanya. Yakin akan kemampuannya untuk mendapatkan lebih banyak poin jika diperlukan, Tian melanjutkan dengan pembelian kolibri level 1 dan anjing pelacak level 2. Mengamati kolibri beraksi, Tian mengagumi ketepatannya saat ia dengan efisien membuang daun-daun yang gugur dengan peluru. Dengan Air Patrol Spinner sekarang tersedia, Tian memutuskan sudah waktunya untuk menguji kemampuan tempur darat. Menginstruksikan Hound untuk menghancurkan batu, Hound menggunakan serangan sinarnya untuk dengan mudah menghancurkan batu itu, membuat Tian terlihat lega dengan demonstrasi yang berhasil. Ia kemudian membawa Han untuk bertemu Hound, menjelaskan bahwa ia akan menemaninya dan memberikan perlindungan. Tian menyarankan menamainya Bai, yang sangat menyentuh hati Han. Sementara itu, di sebuah gedung kota, seorang pria melapor kepada Liang. Mereka berhasil membersihkan sampel yang tidak terkontrol, dengan hanya data dari nomor 7 yang terus meningkat. Dia mencatat bahwa benda itu kini bisa menembus plat baja setebal 5 mm dengan mudah. Liang bertanya tentang situasi di sisi lain. Pria itu menjawab bahwa Ren tidak senang dengan kegagalan mereka mendapatkan sumbangan peralatan medis, yang bisa memperumit masalah jika dilaporkan ke kantor pusat. Duduk dengan tenang, Liang menepis kekhawatiran Ren, menyebutnya hanya seorang gadis dengan pengaruh terbatas. Dia meyakinkan pria itu bahwa aktivitas mereka dilakukan secara rahasia, sehingga sulit bagi Ren untuk meluncurkan penyelidikan yang berhasil. Tanpa tahu harus mulai dari mana. Pria itu setuju, menyebutkan bahwa kantor pusat masih belum mengetahui operasi mereka. Liang menginstruksikannya untuk mengawasi Ren dengan ketat untuk mencegahnya mengganggu bisnis mereka. Dengan itu, Liang meninggalkan ruangan, merenungkan potensi harta karun besar yang menanti untuk ditemukan. Adegan beralih ke Ren, yang berjalan dengan marah, menanyakan di mana Liang. Wanita itu meminta maaf dan mengatakan bahwa Liang tidak ada di perusahaan saat itu. Ren membuat segalanya sangat sulit bagi mereka, jadi Anda harus menunggu. Tepat saat Ren membuka pintu dan bertanya pada Liang, apa yang ada di pikiranmu? Dia melanjutkan, sekarang, seluruh sistem medis wilayah selatan lumpuh. Sebagai perusahaan medis, Liang seharusnya memimpin stafnya untuk aktif bekerja sama dengan rumah sakit, menyumbangkan peralatan dan obat-obatan alih-alih sibuk. Dengan eksperimen hewan, Liang menjawab bahwa itu adalah kantor manajer umum, dan tidak pantas baginya untuk menerobos masuk begitu saja. Dia adalah seorang pebisnis, dan tujuannya adalah mencari keuntungan dari segalanya. Dia tidak percaya perawatan medis saat ini bisa melakukan apapun untuk penyakit yang melanda dunia itu. Ren bertanya penyakit apa itu, Liang menjawab bahwa dia juga pemegang saham di perusahaan itu, dan menikmati dividen. Bisakah dia membayangkan betapa menguntungkan jika mereka bisa mengembangkan solusinya? Ren bertanya apakah penelitian Liang sudah membuat kemajuan. Mencatat bahwa bahkan pemerintah federal Yanhuan belum mengembangkan obat yang efektif. Dia menyebutkan bahwa dia harus mengunjungi labnya. Liang menjawab bahwa dia hanya bercanda, menekankan bahwa perkembangan seperti itu tidak bisa terjadi secepat itu. Dia menyarankan bahwa jika dia bisa bekerja sama lebih banyak, dan menginvestasikan lebih banyak tenaga kerja dalam proyek, kemajuan akan lebih cepat. Ren mengatakan bahwa dia akan pergi ke lab nanti untuk memeriksa kemajuan, dan memastikan dia bisa bekerja sama secara efektif dengan proyek tersebut. Liang meyakinkannya bahwa dia dipersilakan dan telah mengatur pengawal pribadi. Ren setuju untuk pergi. Liang mengantarnya keluar. Saat Ren berjalan, seorang pemuda mengantarnya dan menyebutkan bahwa tim teknis menganggap waktunya di kantor terlalu singkat untuk melakukan pemindaian menyeluruh, dan mengakses pintu masuk laboratorium rahasia kemungkinan tidak memungkinkan saat ini.
Ren berkomentar bahwa itu adalah masalah lama, dan bertanya apakah pemuda itu sudah mendapatkan pernyataan dari ilmuwan yang ditangkap. Pemuda itu menyangkalnya, menjelaskan bahwa mereka ditutup matanya setiap kali mereka masuk dan keluar, tapi mereka memiliki kartu kunci. Ren menyatakan apresiasinya atas informasi tersebut. Lalu dia memberikan sebuah kartu dan bertanya-tanya di mana lagi tempat itu selain tempat-tempat tersebut, dan apakah tempat paling berbahaya bisa juga menjadi yang paling aman. Dia memasuki laboratorium, dan seorang pria memperkenalkan diri sebagai TZ, yang bertugas mendampingi dan menjelaskan semuanya kepada Ren. Dia menawarkan untuk mengantarnya berkeliling, dan Ren setuju, berkata, "Ayo kita pergi dan periksa kemajuan subjek eksperimen terlebih dahulu." TZ membawanya untuk melihat subjek 7, satu-satunya di antara batch eksperimen yang belum mengamuk. Kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat, meskipun tetap tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda agresivitas, meskipun tidak sehaus darah tanpa pikiran seperti yang gagal. Tiba-tiba, pria lain mendekati TZ dengan kabar buruk dan berbisik di telinganya. TZ tampak terkejut. Pria itu menjelaskan bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi dan meminta TZ untuk datang dan memeriksa. TZ bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi?" TZ kemudian meminta maaf kepada Ren, menjelaskan bahwa ada keadaan darurat, dan dia tidak bisa terus menemaninya. Dia meyakinkannya bahwa seorang rekan akan mengambil alih. Ren menjawab bahwa tidak apa-apa karena itu hanya pemeriksaan rutin, dan dia akan berkeliling sebentar sebelum pergi. Pria itu menyatakan ketakutannya, mengatakan bahwa tindakan mereka melanggar aturan. Ren menjawab dengan percaya diri, "Kita semua dalam cakupan pengawasan, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Cepatlah dan jangan menunda, ini sepertinya penting." Tutzi setuju dan meyakinkannya bahwa mereka akan menjamin keselamatannya setiap saat. Sebelum mereka berangkat, Ren sedang menelepon seorang anak laki-laki melalui earbud, memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk bertindak. Anak laki-laki itu duduk di sebuah ruangan dengan laptopnya, memastikan bahwa pengawasan sudah teratasi. Ren menginstruksikannya untuk memindai tempat itu mencari tempat persembunyian mereka. Anak laki-laki itu memintanya memeriksa sudut timur laut, mencari rongga di dinding atau sesuatu yang bisa ditekan. Dia menemukannya dan menekannya. Anak laki-laki itu memberitahunya bahwa dia punya waktu 30 menit. Menyetujui, Ren masuk melalui pintu yang terbuka dan menemukan banyak tubuh manusia di dalam toples. Anak laki-laki itu meminta penilaiannya. Dia menjawab dengan muram, "Ini lebih buruk dari yang kita perkirakan." Anak laki-laki itu bertanya apakah dia harus menghubungi kepala petugas untuk campur tangan. Dia menolak, memintanya untuk menunggu. Saat dia memeriksa lebih lanjut, dia melihat Putri Duyung dan bertanya pada Ren apakah dia mengenali nama itu, mengungkapkan bahwa itu adalah pacar Jong Tn. Adegan beralih ke Tian, yang menemukan bahwa jagung kualitas tahan radiasi miliknya sudah siap dipanen. Han sangat senang melihatnya. Tian memintanya datang dan membantunya menyelesaikan pekerjaan lebih awal untuk makan malam. Dia dengan semangat setuju, mengambil satu dan menyatakan keinginannya untuk makan jagung bakar nanti. Tian bertanya apakah dia sudah lapar. Dia menjawab bahwa dia terlalu lapar hanya untuk memetik jagung. Dia menginstruksikannya untuk mengumpulkan beberapa kayu kering, sementara dia menyiapkan jagung bakar dengan mentega. Dia sangat senang mendengarnya. Saat memasak, Han duduk di dekatnya dan bertanya dengan bercanda, apa yang akan terjadi jika dia terus makan seperti itu dan berubah menjadi babi gemuk. Tian berpikir bahwa nafsu makannya baru-baru ini melebihi nafsu makannya sendiri. Dia menjelaskan bahwa tanaman khusus itu dapat meningkatkan kebugaran fisik mereka, dan saat fisiknya berkembang, kebutuhan nutrisinya akan meningkat. Karena dia masih tumbuh, makan lebih banyak tidak akan membuatnya bertambah berat badan. Dia setuju dan mulai makan jagung itu. Tian memperhatikan profilnya dan berpikir bahwa setelah makan sayuran tahan radiasi selama beberapa hari, kondisi fisik dia dan Han telah meningkat secara signifikan. Dia bercanda bahwa bahkan jika dia terus makan seperti itu, dia tidak akan berubah menjadi King Kong Barbie. Membayangkan bagaimana penampilannya dan tertawa memikirkannya. Han berkomentar bahwa jagung bakar itu enak. Tian berjanji akan membuatkannya yang pedas. Nanti. Dia mempertimbangkan bahwa dengan tempat perlindungan mereka, bahkan jika nafsu makan Han tumbuh sebanding dengan Luffy di masa depan, mereka masih bisa memenuhinya. Mendengar ada pengunjung, dia bertanya-tanya siapa yang akan berkunjung pada waktu seperti itu. Saat memeriksa, dia menemukan itu adalah Xiao dengan sebuah tas. Tian bertanya-tanya apakah itu makanan yang dia berikan kepada Xiao, dan apa yang dia lakukan di sana. Tian mendekati Xiao dan bertanya apa yang membawanya ke sana.
Xiao menjelaskan bahwa Tian telah memberikan beberapa mie instan kepada keluarganya beberapa hari yang lalu, dan ayahnya bersikeras membalas budi dengan mengirimkan beberapa makanan kepada keluarga Tian yang telah dibawa oleh Xiao. Tian meyakinkannya bahwa tidak apa-apa, berpikir bahwa dia telah membantu orang yang tepat. Penasaran, Tian bertanya kepada Xiao di mana dia menemukan semua makanan itu. Xiao mengakui dia menemukannya di halaman rumahnya, berspekulasi bahwa mungkin itu diam-diam dikirim oleh kerabat atau seseorang yang menyelinapkannya. Xiao ingin membalas kebaikan Tian dan juga punya sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Tian mendorong Xiao untuk mengajukan pertanyaannya. Xiao menyebutkan dia telah mendengar tentang pusat perbelanjaan biji-bijian baru, yang dibuka di pinggiran sisi selatan yang masih memiliki banyak stok. Dia ingin meminjam truk Tian untuk pergi membeli beberapa. Tian setuju, dan Xiao menambahkan bahwa dia tidak punya SIM. Pusat perbelanjaan itu berada di lokasi terpencil, tidak terlalu jauh. Tian mengerti bahwa Xiao memintanya untuk menemaninya ke sana. Xiao meyakinkan Tian bahwa itu tidak akan memakan waktu lama, mengajukan sebuah permintaan. Tian berpikir tentang bagaimana dia baru-baru ini terjebak di pertanian dan telah berencana untuk mengunjungi pusat perbelanjaan dalam beberapa hari, untuk memeriksa keadaan. Karena kesempatan datang lebih awal, dia memutuskan untuk pergi bersama Xiao dengan penjaga mekanis di rumah. Dia merasa lega akan keamanan dirinya. Selain itu, kemampuan tempur Bai bisa mengatasi bahkan sekelompok kecil jika diperlukan. Tian setuju, menyebutkan mereka kenalan lama, tetapi dia harus kembali sebelum tengah hari untuk memasak untuk Han. Xiao meminta maaf karena menyebabkan masalah. Tian memintanya menunggu di sana, sementara dia pergi mengambil truk. Di dalam, Tian menginstruksikan Han untuk tetap di rumah, dan tidak membuka pintu untuk siapapun. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir dan memuji kemampuan Bai. Tian bertanya bagaimana Bai bisa begitu tangguh. Dia menjelaskan itu adalah versi yang ditingkatkan dan mendemonstrasikan bagaimana Bai dengan mudah menghancurkan batu-batu besar dengan bam. Bam, Tian bertanya apakah itu benar dan mengingatkan Han bahwa dia hanya bisa menggunakan Bai dalam keadaan darurat di masa depan, karena bisa berbahaya jika tidak. Dia setuju, mengatakan dia tidak akan meledakkan batu lagi. Tian mengacak-acak rambutnya dengan sayang, berjanji bahwa dia dan Xiao akan pergi berbelanja dan membawakan permen untuknya. Penasaran, dia bertanya apakah Xiao ada di sana dan menyatakan ingin menyapanya. Tian mencubit pipinya dengan gemas dan bertanya apakah dia ingin memamerkan Bai kepada orang lain. Dia bersikeras bahwa dia sudah berusia 6 tahun sekarang, dan bukan anak kecil lagi. Merasa tercekik karena tidak ada yang berbicara padanya seperti itu kecuali Tian. Tian setuju dan mengajak Han bersamanya di truk. Di luar, Han menyapa Xiao dan mencoba memberitahunya tentang Bai, tetapi Tian menghentikannya, menyuruhnya keluar dari mobil dan membiarkan Xiao duduk di sana agar mereka bisa berangkat lebih awal dan kembali tepat waktu agar dia bisa memasak untuknya. Saat mereka pergi, Han mengeluh bahwa Tian jahat dan tidak membiarkannya selesai menyapa Xiao. Dia bergegas masuk untuk melupakannya, dan menonton kartun. Sambil bepergian, Tian berpikir bahwa Han bisa jadi polos kadang-kadang, menduga dia akan mengatakan hal seperti itu. Setelah beberapa saat, Xiao bertanya pada Tian apakah tidak apa-apa Han sendirian di rumah. Dia menyatakan kekhawatiran tentang dunia yang kacau saat ini dan khawatir peternakan itu mungkin menjadi sasaran orang jahat, menempatkannya dalam bahaya. Tian mendengus, mempertanyakan siapa yang akan repot-repot dengan peternakan reyotnya yang tidak punya uang atau makanan, dan mengingatkan Xiao bahwa Han baru berusia 6 tahun. Bahkan jika dia punya senjata bela diri, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dia pikir tidak ada tempat yang lebih aman baginya selain peternakan saat ini. Xiao bertanya apakah Tian punya alat bela diri untuk Han. Tian menjawab bahwa dia telah mengaliri listrik pada gerbang peternakan sehingga tidak ada yang bisa masuk, meyakinkan Xiao untuk tidak mengkhawatirkannya. Xiao mengungkapkan kelegaan dan kemudian mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada seseorang. Tian menyadarinya, dan Xiao dengan cepat memasukkan ponselnya kembali ke saku, menjelaskan bahwa dia khawatir. Dia tidak punya cukup uang dan telah meminjam dari teman-teman. Adegan beralih ke Han, yang sedang menonton kartun. Dengan gembira, dia berseru bahwa mereka harus menggunakan prajurit pelangi, menyarankan kuning lemon, kuning emas super evolusi, dan mencatat Xiao juga bisa berubah warna. Dia memeluk mainannya, Hei, dan bertanya apakah Xiao bisa menjadi anggota prajurit pelangi. Hei tampak bingung. Han bercanda bahwa terakhir kali dia dan Tian melihat Xiao, dia hijau karena keserakahan, tapi sekarang dia merah, yang menurutnya lucu. Tian memberikan sejumlah uang kepada Xiao, yang bingung melihat itu. Tian menjelaskan bahwa dia tidak punya banyak uang juga,
jadi Xiao bisa mengambilnya untuk sekarang. Xiao menolak, bersikeras bahwa Tian sudah banyak membantu keluarganya, dan dia tidak bisa menerima uang apapun. Tian bersikeras, menyuruh Xiao berhenti bicara omong kosong dan fokus menyetir. Xiao bertingkah berterima kasih atas bantuan Tian dan berjanji akan membalas kebaikannya. Saat mereka melaju, Tian menyadari mereka perlu lurus sejauh 500 meter, lalu belok kanan 300 meter di depan. 200 meter lagi di depan, mereka akan sampai di persimpangan jalan, dan 100 meter setelah itu, mereka harus belok kanan. Xiao tampak khawatir. Tepat saat Tian hendak belok kanan, Xiao menggerakkan kemudi ke kiri, mengaku jalan ke kanan ditutup. Dan mereka harus belok kiri saja. Tian merasa ada yang tidak beres dan berteriak bahwa itu tidak benar, karena dia sering melewati jalan itu. Itu adalah jalan utama di kota kecil itu dan tidak mungkin ditutup tanpa bencana alam besar. Dia bertanya pada Xiao di mana dia mendengar berita itu. Xiao menjawab bahwa temannya yang memberitahunya. Tian meminta kontak temannya dan bersikeras untuk mendengarnya langsung darinya. Xiao mendesak Tian untuk mempercayainya dan berbelok sebelum terlambat, berjanji dia tidak akan menyakiti Tian. Dengan enggan, Tian mulai memutar mobilnya. Sementara itu, para pengamat menyadari situasi tersebut, dan seorang pria berkomentar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menghubungi orang lain di mobil terdekat, bertanya-tanya bagaimana Tian bisa memutuskan untuk kembali sendirian. Orang lain bertanya apa yang harus mereka lakukan. Nan menjawab bahwa ia sudah siap, dan target mereka semakin mendekat, jadi mereka harus menghentikan mereka. Liang menambahkan bahwa mereka harus menangkap mereka hidup-hidup, blokir jalur pelarian mereka, dan serang dari depan maupun belakang. Ia menyindir apakah mereka bisa menumbuhkan sayap dan terbang pergi hari itu, sebelum meminta laporan terbaru. Xiao kemudian meminta maaf kepada Tian, mengakui bahwa ia telah mengkhianatinya, dan itu semua adalah kesalahannya. Ia menjelaskan sambil menangis bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan, karena beberapa orang telah membawa ayahnya pergi. Tian memintanya untuk tenang dan menjelaskan siapa orang-orang itu, dan apa yang mereka inginkan. Xiao, sambil menangis, memberitahu Tian bahwa mereka berasal dari Tianrun, dan tahu Tian memiliki penawar racun itu. Mereka telah memaksa Xiao untuk memancing Tian menjauh dari peternakan, agar mereka bisa menangkap Han dan memaksa Tian untuk tunduk. Tian berseru bahwa Han baru berusia 6 tahun, dan mereka berniat menculik seorang anak. Xiao menjawab bahwa ia tidak tahu, dan bahwa mereka telah mengancam nyawa ayahnya. Sehingga ia tidak punya pilihan lain. Saat itu juga, sebuah mobil menghalangi jalan mereka. Xiao memberitahu Tian bahwa orang-orang itu sudah tiba. Tian berteriak pada Xiao untuk diam, mengatakan bahwa semua yang Xiao tanyakan hanyalah untuk mengujinya, dan mencari tahu apakah peternakan itu terlindungi. Ketika Xiao bermain dengan ponselnya, ia sebenarnya sedang mengirim pesan kepada pihak lain. Tak lama kemudian, beberapa orang dengan mesin muncul di depan rumah Tian. Xiao meminta maaf kepada Tian, mendesaknya untuk memberi mereka penawar racun itu, karena jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tian menjawab bahwa ia sangat marah pada Xiao dan tidak ingin membunuhnya, tetapi ia tidak percaya Xiao telah membahayakan Han. Sambil menangis, Xiao meminta maaf lagi, mengatakan ia menyesal, tetapi mereka telah membawa ayahnya, dan tidak ada jalan kembali. Ia memohon pada Tian untuk memberi mereka penawar racun itu. Tian memberitahu Xiao bahwa ia akan mengurusnya nanti, dan sayangnya bagi para penyusup, tidak ada satupun dari mereka yang akan meninggalkan peternakannya hidup-hidup. Xiao mengingat malam ketika ia disembuhkan, dan Nan sangat senang akan hal itu, mengatakan betapa takutnya ia. Xiao mengakui bahwa ia tidak percaya ia benar-benar selamat. Nan berkomentar bahwa Xiao bodoh karena makan sesuatu yang berbeda yang menyebabkan penyakitnya. Xiao menjelaskan bahwa ia sangat lapar. Ia tidak tahan lagi, dan menemukan sebuah apel di gudang bawah tanah yang tampaknya tidak memiliki jejak kontaminasi. Nan memarahi Xiao karena begitu putus asa dan berani memakan apapun dari gudang bawah tanah, karena semuanya bersentuhan dengan tanah. Xiao menjawab bahwa mereka hanya makan bubur selama beberapa hari, jadi ia memutuskan untuk mengambil risiko. Jika tidak, ia akan mati kelaparan cepat atau lambat. Nan menyuruhnya berhenti berbicara omong kosong dan menyebutkan bahwa ia telah meminjam beberapa makanan, dan mereka telah menerima gelombang bantuan makanan. Di antaranya ada ramuan ajaib yang menyelamatkan nyawa Xiao, yang pasti merupakan berkah dari para dewa. Mereka tidak tahan melihat Xiao menderita begitu banyak, jadi mereka menyelamatkan nyawanya. Nan mengingatkan Xiao bahwa banyak orang telah meninggal karena tidak sengaja memakan sayuran beracun, dan ia adalah satu-satunya yang selamat. Oleh karena itu,
Mereka harus pergi untuk memberi hormat ke makam leluhur mereka nanti, untuk berterima kasih atas berkah mereka. Xiao berpikir bahwa jika benar-benar ada dewa, bencana seperti itu seharusnya tidak diizinkan terjadi di dunia ini. Ia percaya ramuan itu diberikan oleh seseorang yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Kemudian ia melihat sekantong buah dan mendengar Nan bertanya apakah ia lapar. Xiao tidak percaya seseorang telah memberi mereka begitu banyak makanan, sementara keluarga mereka dibiarkan kelaparan bahkan tanpa kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nan meyakinkannya bahwa mereka telah menerima semua makanan ini, dan bahwa ia akan mengambilkan sesuatu untuk dimakan Xiao, menekankan bahwa Xiao masih dalam masa pemulihan dari penyakit serius, dan perlu pulih dengan baik. Tiba-tiba, Xiao teringat sesuatu dan bangkit untuk keluar. Nan bertanya kemana ia akan pergi. Xiao menjawab bahwa ia akan kembali sebentar lagi. Nan bersikeras bahwa Xiao belum pulih sepenuhnya dan perlu istirahat. Xiao meminta untuk dibiarkan sendiri, lalu pergi ke rumah seseorang dan mengetuk pintu. Anak laki-laki di dalam menjawab, menyuruhnya berhenti mengetuk dengan cepat, dan menuntut untuk tahu siapa di sana. Ketika Meo membuka pintu, dia terkejut melihat Xiao berlumuran darah. Meo bertanya apa yang Xiao inginkan. Xiao menjawab bahwa rumahnya telah dirampok, dan dia hanya ingin memeriksa rekaman pengawas. Meo bertanya apa itu? Xiao menunjukkan kamera kepadanya dan berkata itu adalah monitor nirkabel tanpa kabel 360 derajat. Meo setuju. Xiao meminta untuk memeriksa siapa yang telah memukulinya, karena dia perlu menemukan mereka. Meo setuju, tapi menyuruhnya cepat karena sudah waktunya tidur. Saat Xiao pergi memeriksa, dia berpikir, kamera itu kebetulan memiliki sudut yang sempurna untuk gangnya dan bertanya-tanya siapa orang itu. Lalu dia melihat sebuah truk dan mengenali pemiliknya dari plat nomor. Dia lalu pulang ke rumah. Nan bertanya apa yang telah dia lakukan. Xiao menjawab bahwa dia sudah tahu siapa yang menyelamatkan hidupnya. Nan bertanya siapa itu. Xiao berkata itu adalah Tian. Dia telah memeriksa CCTV dan menemukan bahwa waktu kedatangan dan keberangkatan Tian cocok dengan waktu penyelamatan Xiao. Nan berkata bahwa Tian adalah orang baik yang tidak hanya memberi mereka makanan tapi juga menyelamatkan hidup Xiao. Xiao lalu bertanya pada Nan apakah dia sudah mendengar berita bahwa grup Tianrun membayar sejumlah uang yang bagus kepada mereka yang bisa menemukan solusi. Nan terkejut dan bertanya apa yang Xiao pikirkan untuk dilakukan. Xiao menjawab bahwa dia berusaha membuat hidup sedikit lebih mudah untuk mereka berdua di dunia neraka ini. Dia bertanya berapa lama persediaan makanan mereka saat ini akan bertahan dan apa yang akan mereka lakukan setelah itu. Bertanya apakah Nan masih berharap Tian akan memberi mereka lebih banyak makanan. Nan menampar Xiao, dan bertanya apakah dia ingin membalas Tian dengan kebencian seperti itu. Dia berseru bagaimana dia bisa melahirkan binatang tak tahu terima kasih seperti itu, dan mengancam akan mematahkan kaki Xiao jika dia berani pergi ke Tianrun. Xiao bertanya apakah Nan memahami situasi mereka saat ini. Mengatakan mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk bertahan hidup. Dia bersikeras bahwa dia melakukan apa yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup, dan hanya itu. Saat dia berpikir tentang bagaimana mereka tidak bisa menyingkirkan pengejar mereka karena mereka mengikuti terlalu dekat, dia melihat dua mobil menghalangi jalannya. Tepat saat itu, dia mendapati dirinya dikepung dari segala sisi. Dia keluar, memegang Xiao erat-erat dalam genggamannya. Chen menelepon Tian, memperkenalkan dirinya sebagai afiliasi dari perusahaan farmasi Tianrun. Dia menjelaskan bahwa dia menggunakan metode khusus untuk membuat Tian menemuinya, dan meyakinkan Tian bahwa dia tidak memiliki motif tersembunyi. Chen menyebutkan bahwa mereka tahu Tian memiliki obat untuk pandemi keracunan dan mengusulkan untuk membahas kerjasama. Tian akan menyediakan obatnya, dan mereka akan menyumbangkan upaya mereka, menghasilkan keuntungan besar bersama. Tian bertanya apa yang akan terjadi jika dia menolak. Chen menjawab bahwa Tian hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah bekerja sama, membuat semua orang senang dan memungkinkan mereka semua menghasilkan uang dengan senyum di wajah mereka. Tian lalu bertanya tentang pilihan kedua. Chen menjawab bahwa mereka akan menemukan obat untuk penyakit itu sendiri, menyiratkan mereka akan menggunakan kekerasan jika perlu. Tian menjawab bahwa hanya kebetulan dia telah menemukan obat untuk epidemi keracunan, dan hanya ada satu dosis yang sudah dia gunakan. Chen menelepon Tian, memperkenalkan dirinya sebagai afiliasi dari perusahaan farmasi Tianrun. Dia menjelaskan dia datang untuk membahas kerjasama mengenai obat Tian untuk pandemi keracunan. Tian menyesal mereka telah datang sejauh ini untuk tidak mendapatkan apa-apa. Mencatat mereka bahkan tidak punya senjata, dan Xiao tidak berguna bagi mereka. Jika mereka punya senjata api, mereka bisa saja melukai Tian tanpa perlu ancaman.
Chen berkomentar bahwa Tian tampak tidak tergerak bahkan di hadapan bahaya. Chen menelepon dan bertanya apakah mereka sudah di gerbang pertanian, menginstruksikan mereka untuk menangkap gadis kecil itu dan memberinya buah-buahan beracun. Dia mempertanyakan gunanya menyetrum pagar Tian yang rusak, mengetahui itu dikelilingi oleh perlindungan isolasi. Dia mendesak Tian untuk memahami nilainya sendiri dan bekerja sama untuk menghasilkan uang bersama dengan Tianrun. Sikap Tian berubah menjadi mengancam, dan dia menyatakan kebenciannya pada ancaman. Chen bertanya-tanya bagaimana seorang petani biasa bisa memiliki tatapan yang begitu menakutkan. Tian memperingatkan Chen bahwa dia harus bersyukur mereka tidak datang ke pertanian bersama, atau mereka tidak akan hidup lebih lama lagi. Chen mengabaikan peringatan Tian sebagai omong kosong, merasa percaya diri dengan jumlah mereka. Chen menuntut Tian untuk bekerja sama, menjanjikan dia dan adiknya akan hidup. Melihat keengganan Tian untuk bekerja sama, Chen memerintahkan anak buahnya untuk memotong anggota tubuh Tian dan membiarkannya tetap hidup. Orang-orang itu berhasil menerobos dinding pertanian Tian, menyebabkan keributan bising yang membuat Han tidak bisa menikmati kartunnya dengan tenang. Dia merasakan dorongan kuat untuk membungkam mereka untuk selamanya. Sementara itu, Tian mendapati dirinya sendirian, bertarung melawan musuh dan melemparkan mereka jauh-jauh. Chen, terkejut oleh kekacauan itu, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa pertanian itu memiliki senjata anti-personel, sehingga perlu untuk memancing para penyusup menjauh. Mengamati pertanian Tian dari kejauhan, seorang pria merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat bebatuan terlontar secara eksplosif. Kecurigaan awalnya tentang bahan peledak terkonfirmasi, dan dia memutuskan untuk menangkap Tian hidup-hidup. Dia menyadari tidak ada yang benar-benar memahami kekuatan sejati Tian. Tian sendiri kagum pada peningkatan kekuatan tak terduga dari tanaman tahan radiasi yang telah dia konsumsi hanya selama beberapa hari. Atribut fisiknya, kecepatan, kekuatan, kepadatan tulang, dan refleks, semuanya telah meningkat secara signifikan melampaui harapannya. Di zaman kuno, seseorang bisa memasuki Dao melalui ilmu pedang, tetapi Tian memilih untuk memulainya dengan tinju. Seorang pria mengayunkan pisau ke arah Tian, tetapi dia menghindarinya, merasa dia semakin dekat dengan Dao. Mari kita buat sedikit jarak dulu, pikirnya. Mengetahui kondisi fisiknya bukan lagi main-main, dia menargetkan Chen dengan pistolnya. Ketakutan, Chen menyesali kelalaiannya karena tidak membawa senjata api, tidak menyadari Tian memiliki satu. Namun, jika Chen bisa memperpendek jarak, senjata itu akan menjadi tidak berguna. Dia memperingatkan Tian agar tidak memprovokasi sosok kuat di belakangnya, menekankan konsekuensinya. Tian mengakui menembak orang lain untuk menunjukkan nilai Chen dan menghilangkan ancaman yang tidak perlu. Saat orang-orang melarikan diri, Tian mengejar dan membunuh mereka. Chen memutuskan untuk bersembunyi di hutan, menunggu sampai peluru Tian habis. Menghindari serangan, dia menemukan perlindungan di balik sebuah batu. Menyadari Tian telah berhenti menembak, menandakan dia kemungkinan kehabisan amunisi, sebuah kelegaan bagi Chen. Chen tetap bersembunyi, merencanakan serangan mendadak pada Tian, berharap itu akan memberinya kesempatan untuk menang. Sementara itu, Tian mengakses inventarisnya dan mengambil sebuah pistol dari gudang. Dia memposisikan dirinya di atas batu, membidik Chen. Bingung, Chen mempertanyakan, mengapa Tian masih memiliki senjata, dan apakah dia juga seorang seniman bela diri. Adegan beralih ke rumah Tian di mana semua penyusup tergeletak kalah. Bai muncul, setelah memerintahkan eksekusi penyusup terakhir yang kepalanya meledak. Khawatir tentang kemungkinan kembalinya Tian dan persepsinya terhadap tindakannya. Bai khawatir dia mungkin menganggapnya kejam dan menolaknya. Bertekad untuk menyembunyikan kejadian itu sebelum Tian kembali, dia bergegas untuk membuang bukti di luar pintu. Chen, terluka parah, mengakui bahwa mengancam Tian dengan seorang anak adalah kesalahan besar. Dia memohon pada Tian untuk berhenti menyiksanya, berjanji akan mengungkapkan segalanya jika diampuni. Tian menjawab bahwa membebaskan Chen tidak mungkin, tetapi dia menawarkan Chen sebuah pilihan. Kematian yang cepat dan menyakitkan, atau kesempatan untuk disembuhkan dan terus menderita. Karena Tian memiliki banyak peluru dan waktu, dihadapkan pada pilihan-pilihan ini, Chen setuju untuk menjawab pertanyaan Tian. Tian pertama bertanya siapa di balik serangan itu. Chen mengungkapkan bahwa itu adalah Liang, CEO Tianrun. Tian berkomentar bahwa itu masuk akal, mengingat sifat kejam Liang dan keterlibatannya dalam menaikkan harga. Dia kemudian bertanya apakah ada orang lain yang terlibat. Chen menjawab bahwa Liang bertanggung jawab penuh, menjaga masalah itu tersembunyi dengan baik. Bahkan eksekutif dengan peringkat tertinggi di perusahaan tidak menyadarinya. Selain itu, Chen menyebutkan,
Ketidaksepakatan Liang baru-baru ini dengan wakil presiden perusahaan dan rencananya untuk menggunakan situasi ini untuk meningkatkan wewenangnya, membuat markas besar terkesan, dan menggulingkan wapres dari cabang kota selatan. Tian merenungkan markas besar itu, menyadari bahwa Tianrun Pharmaceutical, yang memonopoli kota selatan, hanyalah anak perusahaan dari kelompok yang lebih besar. Dia memukul Chen untuk membangunkannya dan bertanya apakah Liang telah melaporkan masalah itu ke markas besar. Chen menyangkal hal ini, menjelaskan bahwa wakil presiden yang lain memiliki koneksi di sana, dan Liang khawatir jika masalah ini diperbesar, akan merusak rencananya. Dengan membocorkan informasi kepada wakil presiden itu, Tian berpikir karena masalahnya tidak meluas, akan mudah untuk mengatasinya. Dia kemudian menuntut agar Chen membawanya ke Liang. Chen menerima telepon dari Liang, yang bertanya apakah misinya sudah selesai. Chen menjawab bahwa mereka telah mengendalikan target, tetapi target bersikeras ingin bertemu Liang dan orang tua itu sebelum mengungkapkan apapun. Liang memarahi Chen, menyebutnya tidak berguna jika ia tidak bisa menangani masalah sekecil itu tanpa keterlibatan pribadinya. Meminta maaf, Chen menjelaskan bahwa Tian sangat tertutup, dan mereka telah kehilangan beberapa anak buah dalam prosesnya. Liang setuju untuk bertemu, menginstruksikan Chen untuk membawa Tian ke gudang nomor 78, meyakinkannya bahwa ia akan segera tiba di sana. Chen menutup telepon secara tiba-tiba, membuat Liang marah, yang gusar atas keberanian Chen. Liang, yang sudah berada di markas, memutuskan untuk segera mengganti Chen. Meninggalkan kantornya, Liang tidak tahu bahwa Tian telah memaksa Chen untuk mengatakan hal-hal itu. Tian kemudian mengikat Chen dan meminta Xiao bertukar pakaian dengannya. Selama perjalanan mobil, Xiao berterima kasih kepada Tian. Tian menjawab bahwa Nan hanyalah kenalan sampingan, dan Xiao tidak seharusnya terlalu sentimental. Xiao meminta maaf, sesampainya di gudang, Xiao dan Chen yang terikat masuk. Liang, ditemani oleh dua orang anak buah dan Nan yang terikat, menunggu mereka. Liang bertanya mengapa hanya mereka yang datang, dan di mana putra Nan. Xiao menjelaskan bahwa kurir itu telah dilumpuhkan dan ditinggalkan di mobil, dan Chen sakit perut, jadi dia pergi ke toilet. Khawatir Liang tidak sabar, Xiao membawa Nan lebih dulu. Liang mencibir, menyebut mereka sekelompok orang yang menyedihkan. Ia tertawa, menunjuk kondisi Nan yang babak belur dan berkomentar bahwa ia pasti belum memukul cukup keras. Sebelum ia menuntut Nan untuk bicara, berjanji akan membebaskannya. Nan berpikir lebih baik tetap diam, tahu bahwa Liang tidak akan membiarkan salah satu dari mereka hidup. Nan mencoba berbicara, tetapi mulutnya disumpal, membuatnya tidak mungkin. Marah, Liang menyebut Nan anjing, dan menuntut untuk tahu mengapa ia menggonggong, sebelum menendangnya. Xiao menatap Liang, gemetar. Liang menyadari dan membentak Xiao, bertanya mengapa ia menatap, dan memerintahkannya untuk membawa Nan mendekat. Dua pria lainnya terus menendang Nan. Liang mencibir, menyebut mereka pecundang tak berguna. Tiba-tiba, Tian menerobos atap, mendaratkan tendangan pada Liang. Semua orang tertegun. Liang berkomentar bahwa dinding itu tidak mudah dipanjat. Tian mengarahkan pistolnya ke Liang yang terjatuh, menyebabkan kedua pria itu membeku ketakutan. Tian memerintahkan mereka untuk tidak bergerak. Liang menuntut untuk tahu bagaimana Tian tiba, di mana Chen, dan apakah Chen telah mengkhianatinya. Dia kemudian menantang Tian untuk menyentuhnya. Tian mempertanyakan bagaimana seseorang dengan kecerdasan Liang bisa menjadi kepala Tianran, menyarankan bahwa Liang telah menginvestasikan semua kemampuannya untuk menjadi kejam. Dia mengungkapkan bahwa orang yang terluka itu adalah Chen. Liang mengancam bahwa jika Tian menyentuhnya, ia akan menyuruh Nan dibunuh segera. Tian bertanya apakah ia yakin, menunjukkan bahwa membunuh Liang lebih hemat biaya daripada menyelamatkan orang-orang yang tidak relevan. Liang memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkannya, tetapi Xiao memohon kepada Tian untuk berhenti. Mengabaikan permohonan itu, Tian menembak kedua pria itu, mempertanyakan kecerdasan Xiao. Xiao kemudian bergegas membebaskan ayahnya. Xiao dan Nan berlutut di hadapan Tian, mengungkapkan rasa terima kasih dan permintaan maaf mereka. Xiao meminta maaf karena tidak meminta pertanggungjawaban Nan atas tindakannya, dan mengakui bahwa permintaan maaf tidaklah cukup, tetapi tetap berterima kasih kepada Tian. Tian meyakinkan mereka bahwa ia tidak percaya pada kesalahan karena pergaulan, dan bahwa Nan tidak pernah menyakitinya sama sekali. Nan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghentikan tindakan Xiao, merasa sangat bersalah. Tian mengatakan kepada Xiao bahwa permintaan maaf yang terus-menerus tidak perlu dan menyarankan untuk melepaskan gagasan mencari pengampunan, karena ia percaya Xiao tidak pantas disakiti. Tian meyakinkan Xiao bahwa ia tidak akan menyakitinya tanpa alasan,
dan menyerahkan langkah selanjutnya kepada Xiao. Xiao meyakinkan Tian bahwa mereka tidak tahu apa-apa dan bisa dipercaya, lalu bertanya kepada Tian bagaimana dia berencana menangani situasi. Tian menginstruksikan mereka untuk mengumpulkan orang-orang dan menumpuknya bersama. Berjanji akan membawa mobil. Nan bertanya apa yang Tian ingin lakukan. Tian menjawab bahwa mereka tidak punya pilihan selain membersihkan bukti. Setelah mengumpulkan ketiga mayat itu bersama, Xiao bertanya pada Nan, apakah Tian berencana mengubur mereka? Nan mengangguk, menarik Chen ke samping, dan setuju bahwa tidak aman meninggalkan mereka terbuka di tengah antah berantah. Saat Nan mengulurkan tangan untuk memindahkan Chen tiba-tiba menyerangnya dengan pecahan cermin yang patah. Nan berhasil menghindari pukulan itu, terkejut dengan kelincahan Chen. Xiao terkejut dengan kekerasan yang tiba-tiba itu. Chen menjelaskan bahwa dia berada di jalan buntu dan tidak ada ruginya menjatuhkan seseorang bersamanya. Dia mengayunkan cermin yang patah itu ke arah Nan. Tapi Xiao campur tangan dan menerima pukulan itu sendiri. Nan tertegun oleh pengorbanan Xiao. Tepat saat itu, Tian tiba dengan mobil dan menabrak Chen dengannya. Xiao berteriak kesakitan dan roboh. Nan mulai menangis, mengakui kepada Tian bahwa Xiao benar tentang dirinya yang tidak berguna dan tidak berani menjadi baik atau jahat. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena menempatkan ayahnya dalam bahaya karena keinginan egoisnya. Nan menerima bahwa Xiao yang menanggung akibatnya, dan berharap bisa mengembalikan hidupnya kepadanya, akhirnya menemukan kedamaian. Dia meminta Tian untuk berterima kasih kepada Han untuknya, menyebutkan bahwa permen untuk makanan Han malam itu berasal darinya. Mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang akan dihargai oleh seorang anak. Dengan napas terakhirnya, Xiao meninggal dunia. Nan diliputi kesedihan. Setelah beberapa saat, dia dan Tian membakar gudang dan meninggalkan lokasi kejadian. Adegan beralih ke Ren di kantornya, dengan tenang menyeruput teh saat seseorang bergegas masuk. Jelas gelisah, dia menginstruksikan mereka untuk tenang dan menjelaskan perlahan. Setelah menenangkan diri, orang itu memberitahu Ren bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Ren bertanya apa yang terjadi, dan mereka dengan ragu mengungkapkan bahwa Liang telah meninggal. Ren dengan cepat memeriksa mayat-mayat itu, dan bertanya kepada dokter apakah mereka sudah mengkonfirmasi identitasnya. Dokter mengkonfirmasi melalui DNA yang diekstrak dari pulpa gigi bahwa mayat-mayat itu adalah memang Liang dan Qin. Namun, basis data genetik tidak memiliki kecocokan untuk mayat-mayat lainnya, dan tidak ada laporan orang hilang yang cocok dengan mereka. Karena sumber daya polisi yang tidak memadai, penyelidikan lebih lanjut untuk mengkonfirmasi identitas mereka tidak mungkin dilakukan. Ren mengabaikan pentingnya mengkonfirmasi identitas, dan malah menanyakan apakah kematian itu tidak disengaja atau disengaja. Dokter menentukan bahwa itu adalah pembunuhan. Beberapa mayat memiliki pecahan peluru, menunjukkan bahwa mereka ditembak sebelum ditumpuk dan dibakar di dalam mobil. Beberapa menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Memeriksa salah satu mayat, Ren menyimpulkan bahwa siapapun yang melakukan ini berurusan dengan karakter yang kejam. Dia merenungkan apakah serangan itu menargetkan Liang secara pribadi atau Tianrun Corporation. Jika yang pertama, dia berencana merayakan dengan 2 botol anggur merah malam itu. Jika yang terakhir, orang-orang ini sekarang adalah musuhnya. Tian membeli sebuah bom kecil dan bertanya kepada Nan apakah dia benar-benar ingin membalas dendam. Nan setuju, menyatakan dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Tian kemudian menyerahkan bom itu kepada Nan, menjelaskan bahwa dia telah mengurus jejak-jejak yang bisa diatasi. Tapi tidak bisa menjamin bahwa Tianrun tidak akan menemukan petunjuk apapun yang mengarah padanya. Ini adalah pengingat agar apa yang terjadi pada Xiao tidak terulang lagi. Nan meyakinkan Tian, berjanji untuk memastikan bom itu meledak sesuai rencana tanpa khawatir. Tian kemudian menceritakan semua rahasianya kepada Nan dan kembali ke rumah bersamanya. Memanggil Han untuk bertanya apa yang dia lakukan di sana. Nan bingung melihat Han tidak terpengaruh oleh apapun, termasuk seekor anjing robot di dalam rumah. Di luar, Han telah mengatur sebuah derek dan gundukan pasir kecil untuk menyembunyikan mayat-mayat itu. Dia menyadari Tian dan Nan telah kembali. Menyangkal melakukan kesalahan apapun dan mengklaim dia hanya bermain permainan menggali dan belum menyalakan apapun. Tian menegurnya, karena telah melihat semua yang dia lakukan, mendorongnya untuk mengakui dia berbohong karena dia takut dia akan membencinya. Jika dia mengetahui tindakan kekerasannya, khawatir dia mungkin tidak menginginkannya lagi. Dia bertanya bagaimana mungkin dia tidak pernah menginginkannya. Dia menjelaskan bahwa itu karena dia telah membunuh orang. Nan bertanya-tanya apakah itu alasannya. Tian menenangkan Han, mengatakan padanya bahwa tidak peduli kesalahan apapun yang telah dia perbuat, dia akan berdiri di sisinya dan menanggungnya bersama.
Dia menekankan bahwa dari awal sampai akhir, dia adalah orang terpenting dalam keluarganya, dan dia senang karena dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Dia menyemangatinya untuk menjadi dirinya sendiri saja, dan meyakinkannya bahwa dia akan membimbingnya, jadi dia tidak perlu merasa terbebani. Dia memujinya karena telah menghadapi mereka yang memiliki niat jahat, dan mencegah mereka melukai orang lain. Han kemudian menyatakan bahwa dia akan membalas dendam kepada mereka yang mencoba menindas Tian. Nan merenung bahwa dunia berubah terlalu cepat, dan dia perlu beradaptasi. Han kemudian menceritakan segalanya kepada Tian, yang mengonfirmasi apakah dia mengatakan bahwa dia melihat orang-orang itu mengenakan warna merah dan ini membuatnya membenci mereka. Dia memerintahkan Bai untuk melenyapkan mereka, dan Bai setuju, menyebutkan bagaimana individu-individu itu telah merobohkan gerbang dan mengganggunya saat menonton kartun, sebuah warna yang dia rasa mengganggu. Tian bertanya apakah orang lain juga memiliki warna. Han mengonfirmasi, menggambarkan Tian dengan biru yang menenangkan, Hei dengan hijau yang mudah didekati, dan Xiao juga terkait dengan warna merah yang mengganggu. Dia menyebutkan bahwa warna Nan adalah abu-abu dengan sedikit hijau, dan dia juga memperhatikan bahwa beberapa orang yang lewat juga berwarna abu-abu. Tian bertanya-tanya apa kesamaan orang-orang yang memancarkan warna merah itu, curiga mereka semua menyimpan niat buruk terhadap Han. Dia bertanya apakah selain melihat warna-warna yang berbeda, dia juga memperhatikan ada kata atau huruf di sekitar mereka. Dia bertanya-tanya apakah Han juga seorang pemain. Dia menyangkal melihat kata atau huruf apapun. Dia bertanya kapan dia mulai melihat warna pada orang-orang. Dia menjawab itu sudah sekitar 1 minggu yang lalu. Tian berspekulasi bahwa kemampuannya telah muncul. Hanya setelah dimulainya musim kehancuran, mengonfirmasi bahwa Han belum melihat sistem dan dengan demikian bukan seorang pemain. Memikirkan hal ini, dia mencubit pipinya, kebiasaannya saat merenungkan suatu masalah. Tian percaya itu kemungkinan adalah evolusi setelah memakan sayuran tahan radiasi. Dia tersenyum, dan dia dengan bercanda berkomentar betapa menakutkannya dia. Dia menyatakan kebahagiaannya. Tian mempertimbangkan bahwa jika itu masalahnya, tanaman yang disediakan oleh sistem makanan tidak memiliki efek samping yang sama dengan tanaman radiasi, tetapi kemungkinan mutasi lebih tinggi. Mereka berdua hanya makan makanan tahan radiasi selama beberapa hari, namun fungsi fisik mereka telah meningkat secara signifikan. Han juga telah mengembangkan kemampuan untuk merasakan emosi orang lain, mirip dengan program kedekatan atau perangkat pengintai humanoid. Tian menamai kemampuannya mata kebenaran dan menjuluki kemampuan Han mata baik dan jahat. Dia menyatakan kekaguman pada kemampuannya, dan mencatat kegunaannya baginya. Ketika dia bertanya apakah dia akan bisa membantunya di masa depan, dia setuju, menegaskan bahwa jika dia melihat seseorang memancarkan warna merah di masa depan, dia harus memberitahunya, karena dia adalah asistennya yang terkuat. Saat dia menyentuhnya dengan lembut, dia menjadi senang. Dia kemudian bertanya apakah dia lapar dan menawarkan untuk memasak untuknya. Kemudian, dia menyiapkan semua makanan, dan mereka bertiga duduk bersama untuk makan. Tian memberitahu Han bahwa mulai sekarang, Nan juga akan tinggal bersama mereka dan membantu pekerjaan pertanian. Nan menyebutkan dia tidak sepenuhnya memahami situasinya, tetapi akan melakukan seperti yang diinstruksikan Tian. Han senang mendengar ini dan bertanya di mana Nan akan tinggal. Nan menjawab bahwa dia akan membangun gubuk beratap jerami di dekat gerbang untuk ditinggali dan menjaganya. Han kemudian bertanya, apa yang akan terjadi pada Xiao sekarang karena Nan tinggal bersama mereka? Nan menjelaskan bahwa Xiao telah pergi ke dunia lain untuk menebus dosa-dosanya. Han berkomentar bahwa sepertinya mereka yang memancarkan cahaya merah dan ingin menindas Tian tidak akan hidup lama. Dia bersumpah bahwa siapapun yang berani menindas Tian atau He akan menghadapi pembalasan Bai. Tian memuji Han atas kecerdasannya dan menyarankan agar dia fokus pada makanannya. Nan berpikir bahwa keadaan tidak bisa menjadi lebih intens dari sekarang. Terlebih lagi, tangannya sudah berlumuran darah, tetapi sekarang dia tidak perlu khawatir. Selama dia bisa membantu putranya membalas dendam, dia bersedia menjadi anjing penjaga Tian. Adegan beralih ke seorang pria yang sedang menonton konferensi pers. Seorang pembicara mengumumkan bahwa ini adalah hari ke-15 setelah bencana dengan jumlah korban tewas kumulatif 38,6 juta di Bintang Biru, dan 4,7 juta di Federasi Yanhuang. Pemerintah federal secara aktif memindahkan cadangan gandum dan budidaya tanpa tanah. Teknologi akan segera ditingkatkan untuk produksi. Dia mendesak semua orang untuk tidak panik. Putra pria itu mendekat dan bertanya apa yang bisa dia lakukan. Pria itu bertanya apakah dia sudah membaca laporan Ren. Anak itu membenarkan dan menyebutkan bahwa Liang sudah meninggal.
Pria itu berkomentar bahwa TN adalah pencari nafkah yang baik dan menyesalkan kematiannya, mencatat bahwa proses mutasi telah dipercepat. Dia menyebutkan bahwa markas polisi militer telah menangkap seekor binatang mutan tingkat 5 di pegunungan perbatasan selatan. Jing, putranya, terkejut mendengarnya dan bertanya bagaimana binatang mutan tingkat 5 bisa berevolusi, padahal tingkat tertinggi yang bisa mereka teliti sekarang hanya tingkat 3, atau hasil dari katalis buatan miliknya, di hutan lebat, tanpa campur tangan manusia untuk membersihkannya. Vegetasi radioaktif tumbuh subur. Bahkan spesies tingkat terendah saling memangsa, mempercepat intensitas mutasi. Sang ayah berkomentar bahwa teknologi manufaktur mereka saat ini rentan terhadap evolusi alami yang tidak diketahui. Dia menginstruksikan Jing untuk mengambil alih laboratorium di sana, dan Ren telah menemukan bahwa eksperimen rahasia Liang telah menggunakan banyak teknologi menarik. Mereka berencana untuk menggabungkan penemuan-penemuan ini dengan sumber daya mereka saat ini, dan memastikan ekstraksi virus yang cepat. Jing setuju dengan rencana itu. Ren duduk di kantornya, merenungkan bahwa catatan dari 2 hari sebelumnya tampak sepenuhnya rutin, menunjukkan bahwa penyebab kematiannya terletak dalam rentang waktu yang sempit itu. Namun, rekaman pengawasan dari hari-hari penting itu telah dihapus oleh Liang, membuat mereka tanpa petunjuk. Terlalu memikirkan ini tampaknya sia-sia, karena untuk saat ini mereka perlu memutuskan lokasi lembaga penelitian baru, dan Ren masih harus menyambut pemimpin yang akan datang. Melangkah keluar, dia menyapa Jing, yang tiba dari selatan. Setelah jabat tangan dan perkenalan, Ren memperhatikan seorang pria berdiri di belakang Jing dan menanyakannya. Jing menjelaskan bahwa dia adalah Kui, asisten Jing. Jing kemudian menyebutkan, mendengar tentang lembaga penelitian yang cocok dari Ren dan meminta untuk melihatnya. Dia setuju, menyebutkan beberapa lokasi di pinggiran kota yang bisa dia pilih. Sementara itu, adegan beralih ke Tian, yang sedang memeriksa stok ikan di kolam itu. Tian memiliki ikan mulai dari tingkat 1 hingga tingkat 5, dan dia kagum dengan berbagai spesies yang tersedia. Dia mencatat bahwa poin yang dibutuhkan untuk membeli berbagai jenis ikan pada tingkat yang sama tetap konsisten. Tiba-tiba, dia melihat tuna sirip biru dan bahan-bahan langka pra-apokaliptik tersedia dengan harga 500 poin. Dengan gembira, Tian bertanya pada Han apakah dia suka makan banyak tuna sirip biru. Dia bertanya apakah itu ikan mahal yang meleleh di mulut mereka. Tian membenarkan ini, dan menyebutkan bahwa sebelumnya mereka tidak mampu membeli banyak, tetapi sekarang mereka bisa menikmatinya sesuka hati. Han dengan gembira menyatakan keinginannya untuk memakannya. Tian mengumpulkan peralatannya dan menyarankan agar mereka menggunakan ekskavator untuk menggali kolam ikan bersama. Han setuju dengan antusias, dan Hei bergabung dengan mereka membawa ekskavator. Tian, Han, Hei, dan Nan tiba di area terbuka. Tian menginstruksikan mereka untuk mulai menggali di sana. Nan mengusap Hei dan bertanya tentang usianya, memperhatikan bahwa ia telah tumbuh secara signifikan. Tian menjelaskan bahwa Hei telah mencapai usia dewasa, dan seharusnya tidak tumbuh lebih besar lagi. Nan berspekulasi apakah Hei bertambah berat badan karena makanan peternakan yang baik, mengingat saat Hei pertama kali tiba dan hanya mencapai lutut Nan, sekarang sudah mencapai paha mereka. Tian setuju, menyadari bahwa kedekatan setiap hari telah membuat perubahan bertahap kurang terlihat, khawatir akan potensi mutasi seperti Bai, tetapi yakin bahwa semua tanaman beracun telah dibuang sejak kecelakaan Bai. Tian mempertimbangkan apakah Hei telah berevolusi dari mengonsumsi tanaman tahan radiasi seperti Han, memutuskan untuk memantau dia dengan cermat untuk mencegah masalah apapun. Tepat pada saat itu, Tian melihat seorang pengunjung mendekat dan bertanya-tanya siapa itu. Saat dia menoleh untuk memeriksa, Nan bertanya apa yang menarik perhatiannya. Tian melihat 2 pria dan seorang wanita mendekat dengan tingkat ancaman 8. Itu adalah Ren, Jing, dan Kui. Jing mengetuk gerbang, dan Ren bertanya pada Jing apakah dia benar-benar perlu memeriksa lokasi baru yang telah dia pilih, menekankan peralatan dan keamanan canggih yang mereka tawarkan. Jing menegaskan lokasi pertanian yang sangat baik dan ukuran yang memadai, berniat menyelesaikan pembelian sebelum memindahkan operasi ke sana. Ren menyetujui preferensi Jing. Dia berpikir bahwa meskipun tersenyum, pria itu sulit diajak bicara, bahkan tidak menghargai usaha yang telah dia curahkan untuk mengamankan beberapa tempat itu. Dia menyebutkan sudah lama tidak ada yang menunjukkan minat, meragukan mereka akan muncul sekarang. Jing menginstruksikan Kui untuk terus mengetuk, bertekad menarik perhatian Tian. Ketika Tian tiba, dan menanyakan urusan mereka. Jing mengidentifikasi Tian sebagai pemilik, dan menyatakan perlu berdiskusi bisnis secara langsung di dalam gerbang. Tian menolak,
Bersikeras mereka berbicara dari tempat mereka berdiri dan agar cepat, karena dia sibuk. Jing mengalah, mengaitkan urgensi itu dengan kekacauan di luar. Ren, bingung dengan tingkah laku Tian, memperkenalkan dirinya sebagai manajer umum perusahaan Tianrun dan menjelaskan niat mereka untuk membeli pertanian itu, menanyakan harganya. Tian bertanya-tanya bagaimana mereka sudah menemukan pertaniannya. Ren menyatakan bahwa mereka akan memenuhi tuntutan Tian mengenai namanya, harga atau kondisi lainnya, bahkan menawarinya tempat di area villa pusat kota jika dia membutuhkannya. Tian dengan tegas menolak, menyatakan preferensinya untuk tetap di tempatnya. Ren mendesaknya untuk mendengar tawaran mereka, mengisyaratkan bahwa karena berasal dari sisi selatan, Tian mungkin mengenali reputasi Tianrun dan berpotensi berubah pikiran. Tian menegaskan kembali kepuasannya dengan situasi saat ini, menyatakan bahwa bahkan gunung emas pun tidak akan menggoyahkannya. Kui, frustrasi, membanting gerbang dengan marah, memicu peringatan keamanan pada sistem Tian. Peringatan itu menunjukkan serangan kecil dengan kekuatan 2 dan bertanya apakah Tian ingin membalas. Tian menolak, mencatat bahwa Kui dapat dengan mudah memicu respon serius hanya dengan satu pukulan. Jing memarahi Kui dan menamparnya, mengingatkannya pada ajaran pemimpin mereka dan memperingatkannya agar tidak berperilaku seperti itu tanpa izin. Kui meminta maaf, mengakui kesalahannya. Tian menganggap situasi itu menarik. Jing meyakinkan Tian agar tidak menganggapnya pribadi, menggambarkan Kui sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Tian mengabaikan insiden itu dan mengundang Kui mendekat ke gerbang. Saat Kui mendekat, Tian dengan cepat memukulnya dengan tepat menggunakan teknik kolibrinya, menjatuhkan Kui berlutut. Tian menyindir bahwa Kui telah memukul gerbangnya dan sebagai balasannya, Tian telah memukulnya kembali, menyiratkan bahwa mereka sekarang impas. Dia kemudian mengisyaratkan mereka harus pergi jika tidak ada yang lain. Jing, diam tapi tersenyum, tidak memprotes. Jing menulis catatan singkat meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada Tian dan menyatakan penyesalan atas masalah yang mereka sebabkan. Dia juga menyertakan nomor teleponnya, menyarankan Tian bisa menghubunginya jika berubah pikiran. Ren berpikir penolakan Tian itu kasar, dan berasumsi dia tidak akan menelepon. Dia memperhatikan Tian telah merobek catatan yang berisi nomor Jing, merasa bertekad untuk tidak diremehkan saat mereka masuk ke mobil untuk pergi. Tian merenungkan kecepatan tak terduga Tianrun menemukan pertaniannya. Dia bertanya-tanya apakah mereka secara khusus mencarinya, atau apakah itu hanya kebetulan. Tian memutuskan untuk mengambil penjaga kolibri nomor 1 dan mengamati kepergian mereka, berpikir mereka akan segera bertemu lagi. Dengan hanya sekitar 10 hari hingga musim destruktif berikutnya, Tian mencatat hasil stabil dari area perkebunan, dan dimulainya penggalian di area akuatik. Dia berencana mengembangkan area peternakan juga, bersiap menghadapi tantangan masa depan. Setelah memasak makanan, Tian duduk untuk makan. Han memintanya mencoba saus wijen yang telah dia buat, memuji kelezatannya. Tian menghargai usahanya dan menggigit, setuju bahwa itu memang lezat. Han menyebutkan betapa nyamannya hotpot daging domba di musim dingin, yang mana Tian berbagi kesukaannya pada kehangatan. Nan bertanya apakah mereka berpakaian sesuai untuk iklim saat ini, dan menyatakan keprihatinan tentang menurunnya kesuburan tanah. Tian mengisyaratkan bahwa Han sudah lama penasaran tentang sesuatu, tapi dia tidak bisa membocorkan detail lebih lanjut. Nan mengerti dan meyakinkan Tian bahwa dia tidak akan mengorek rahasianya. Tian menjelaskan bahwa dia ingin Nan mempersiapkan diri secara mental karena makanan yang mereka makan bukan makanan biasa. Itu bisa menyebabkan perubahan pada tubuh seiring waktu, seperti peningkatan kekebalan terhadap dingin, peningkatan kebugaran fisik, dan bahkan mungkin kemampuan yang tidak biasa. Tian menantikan untuk melihat potensi transformasi Nan. Nan bertanya apa yang Tian bicarakan, mencatat bahwa itu terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Tian menjelaskan bahwa kiamat itu mirip dengan cerita-cerita semacam itu yang menjadi kenyataan, dan mengingat keberadaan fosil, tidaklah terlalu mengada-ada untuk membayangkan kekuatan kuno. Dia menyamakannya dengan evolusi daripada sesuatu yang supernatural. Nan mengakui dia tidak sepenuhnya memahami penjelasan Tian dan menyarankan agar mereka terus makan. Dia kemudian bertanya apakah ada yang berkunjung hari itu. Tian mengonfirmasi bahwa itu adalah perwakilan dari Tianrun. Nan terkejut dan mengomentari implikasinya. Dia setengah bercanda bertanya-tanya apakah bahkan dia, sebagai pria tua yang tampaknya tidak berguna, bisa mendapatkan manfaat dari makanan pertanian itu. Tian setuju, menasihati Nan untuk